Bab 401, Bab 398 Deklarasi Perang Terhadap Dunia. Di dalam penginapan pegunungan dan hutan belantara, hembusan angin kencang bertiup sebentar-sebentar, tetapi penginapan itu dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata, yang meremas badai angin saat mencapai lereng bukit, mencegahnya memengaruhi penginapan. Pemilik penginapan, pelayan, dan para koki semuanya berdiri di ambang jendela, menatap tercengang ke kejauhan. Mereka berani membuka penginapan di hutan belantara karena mereka memiliki keyakinan, dan dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat bahwa para kultivator di luar bukanlah individu biasa. Hal ini membuat mereka penasaran tentang pertempuran di Kunlun, namun waspada terhadap Fang Wang dan yang lainnya yang menyebabkan masalah. Ye Sun Huan telah bertemu lawannya lagi, kata King Daoren sambil tersenyum terkekeh. Mungkinkah dia akan jatuh kali ini? Pemuja batang surgawi lainnya juga tertawa, mereka semua memahami niat Ye Sun Huan, yang selalu ingin membuktikan dirinya kepada Fang Wang. Selama setahun terakhir di dunia fana barat, Ye Sun Huan lah yang mengambil inisiatif, memaksa berbagai sekte untuk bertukar teknik rahasia mereka, dan dia tidak pernah bertemu musuh. Ye Sun Huan selalu merasa kurang bersemangat karena lawannya terlalu lemah. Dia membutuhkan kekuatan sejati untuk membuktikan dirinya, atau situasi seperti kesulitan Wang Dao saat ini, di mana dia ingin menekan segalanya dengan kekuatannya sendiri dan mencapai prestasi yang luar biasa. Belum tentu, orang itu bukan tandingannya, Han Yu angkat bicara. Di antara para pemuja batang surgawi, dia dan Ye Sun Huan adalah yang terkuat. Namun, siapa yang lebih kuat, itu belum ditentukan. Han Yu lebih pendiam dan tidak sekeras Ye Sun Huan. Fang Wang memutar gelas anggurnya tanpa berbicara. Xiao Zi berbaring di bahunya, membayangkan skenario kekalahan Ye Sun Huan. Yang lain tidak bisa menahan tawa, menganggap pikiran tentang kekalahan Ye Sun Huan lebih lucu daripada kemenangannya. Mereka menikmati menyaksikan Ye Sun Huan direndahkan. Ada cukup banyak guru di sekitar sini. Fang Wang berpikir dalam hati bahwa selain dari 3 Qian Kun surgawi yang terlihat, ada beberapa Qian Kun surgawi yang bahkan lebih tangguh yang menunggu di balik bayangan. Selain itu, kekuatan yang jauh melampaui Qian Kun surgawi dengan cepat mendekati wilayah ini. Sungguh, dari luar dunia Xuanzu. Saat Wang Dao menghadapi kesengsaraan, kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Qian Kun surgawi dengan cepat mendekat, dan Fang Wang tidak percaya itu hanya kebetulan. Cukup menarik, Fang Wang tidak takut, Dewa Abadi tidak dapat turun ke alam fana saat ini, jadi kekuatan itu mungkin adalah orang suci agung dari alam fana lain. Dia sekarang tidak takut pada orang suci agung itu. Setelah pertempuran besar antara Ye Sun Huan dan Golden Light Dragon Venerable meletus, formasi pendakian Kunlun diaktifkan. Tidak hanya formasi pendakian, tetapi banyak pembudidaya Wang Dao juga mengambil posisi dalam formasi di sekitar Kunlun untuk mencegah pertempuran memengaruhi formasi pendakian Kunlun. Jiang Shenming dan lawannya telah bertempur hingga ke tepi benua, dan meskipun hanya Ye Sun Huan dan Golden Light Dragon Venerable yang bertarung di dekat Kunlun, momentumnya bahkan lebih hebat daripada ribuan pasukan. Golden Light Dragon Venerable bersinar dengan cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya, dengan vitalitas yang berputar-putar di dalamnya dan aura naga emas berputar di sekelilingnya. Dia bergerak sangat cepat, seperti guntur, terus-menerus menyerang Ye Sun Huan. Setiap kali Ye Sun Huan memukul mundurnya, dia akan segera menerkam kembali, membuatnya mustahil untuk bertahan. Langit terus-menerus memancarkan cahaya yang kuat, seolah-olah cakrawala meledak secara berurutan, menciptakan badai angin yang menyebabkan Laut Selatan melonjak dengan gelombang yang menakutkan. Semakin banyak sekte mulai bergerak, dan momentum Ye Sun Huan memang mengintimidasi mereka, tetapi melihat Ye Sun Huan yang terkekang memberi mereka harapan. Jika mereka dapat merebut giok asal Dao di tengah kekacauan, doktrin dan keluarga mereka dapat membalikkan keadaan. Boom, boom, boom. Guntur meraung, dan kilat saling terkait di atas Gunung Kunlun, seolah-olah badai akan datang. Jubah Dao Hongchen berdesir tertiup angin saat dia memiringkan kepalanya ke atas, ekspresinya tenang. Kilatan petir yang tak henti-hentinya di langit semakin dekat ke pita sutra di atas giok asal Dao dan dapat menyerangnya kapan saja. Buka prasasti, Hongchen berteriak keras, dan saat suaranya jatuh, Dugu Wenhun segera merobek sutra itu, memperlihatkan artefak spiritual. Di bawah langit yang redup, cahaya itu meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, mengubah siang menjadi malam. Dalam sekejap, semua kultivator Wang Dao merasakan hubungan tertentu dengan Kunlun.
Cahaya putih pucat muncul di tubuh mereka, di mana bercak-bercak cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang, membubung tinggi menuju puncak Gunung Kunlun. Segera, seluruh Kunlun tampak tertutup oleh lautan berbintang, bahkan memukau makhluk-makhluk di kaki gunung. Apa itu? Nasib yang begitu besar, ada yang hebat dari Wang Dao yang sedang mengumpulkan takdir. Apa sebenarnya takdir itu? Legenda mengatakan bahwa Xuanzong dari Wang Dao adalah reinkarnasi dari seorang santo besar. Dikatakan bahwa ia memiliki warisan Dao yang tak ada habisnya. Dengan takdir yang begitu besar, jika seseorang dapat bergabung dengan sekte, kultivasi pasti akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Tidak seorang pun tahu berapa banyak kultivator yang tercengang oleh takdir Wang Dao. Takdir itu misterius, dan dalam menghadapi takdir yang begitu agung, setiap orang merasakan dorongan misterius untuk bergabung dengan Dao, seolah-olah menyatu dengannya akan mengubah mereka menjadi abadi. Dengan suara keras, lautan bintang yang luas itu terpencar, dan sesosok tubuh dengan kuat menyerbu ke puncak, bergegas menuju artefak spiritual, sebelum para kultivator Wang Dao bahkan dapat bereaksi. Beberapa makhluk pohon di samping Hong Chen segera menyerang, tetapi pendatang baru itu mengacungkan pedangnya dan memusnahkan mereka. Dia melangkah di depan artefak spiritual, mengulurkan tangan kirinya untuk menyentuhnya. Hampir seketika, sesosok tubuh muncul dari udara tipis di depannya, menendangnya ratusan mil jauhnya, mencabik-cabik lautan awan di langit. Dia menstabilkan posisinya di cakrawala dan menatap dengan saksama untuk melihat sosok lain muncul di depan artefak spiritual. Itu adalah Han Yu. Han Yu menggulung lengan bajunya dengan tangan kanannya dan berdiri menyamping, tatapannya yang acuh tak acuh menghadap kultivator misterius di kejauhan. Di sini berdiri Han Yu, salah satu dari 36 pemuja Dao Tiangang dari Wang Dao, di bawah Qian Kun surgawi yang perkasa. Jika ada yang berani bertindak gegabah, aku akan memastikan bahwa seluruh garis keturunan mereka dimusnahkan. Jika Qian Kun surgawi membuatmu berani menyerang, aku akan memastikan jalanmu tidak akan membawamu kemanapun. Suara Han Yu bergema di antara langit dan bumi, aura kuat yang tidak kalah pentingnya dari Ye Sun Huan menyelimuti benua naga yang turun, menyebabkan warna kulit para kultivator yang tak terhitung jumlahnya berubah drastis. Pihak Wang Dao sangat gembira, terutama rawa pedang surga, yang meledak menjadi gempar, berseru bahwa Wang Dao tidak ada bandingannya. Sebelum para kultivator dengan niat jahat sempat bereaksi, gelombang aura hebat lainnya turun. Di sini ada Wei Buyu dari 36 pemuja Dao Tiangang dari Wang Dao. Mereka yang tidak memiliki kultivasi Qian Kun, jangan datang mencari kematian. Ini Long Changsheng dari 36 Tiangang Dao Venerate dari Wang Dao. Hahaha, seorang rekan dari Celestial Qian Kun. Ini adalah si Venerate dari 36 Tiangang Dao Venerate dari Wang Dao. Para penyusup akan binasa. Ini adalah Chang Sikong dari 36 Tiangang Dao Venerate dari Wang Dao. Kecuali Anda seorang santo besar, akan lebih baik untuk tetap diam. Suara-suara itu bergema satu demi satu, sangat mendominasi. Bukan hanya benua naga yang turun, lautan di sekitarnya dapat mendengar teriakan mereka yang memekakkan telinga, seolah-olah menyatakan perang terhadap seluruh dunia. Hong Xianer berdiri di tepi danau, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Pemuja batang surgawi, dari mana mereka berasal? Apakah saudaraku menemukan mereka? Fang Ling berteriak dengan gembira, tidak ada yang bisa menjawabnya. Kemunculan 36 pemuja Dao Gengtian tidak hanya menghalangi faksi lain tetapi juga mengejutkan seluruh Wang Dao. Di kejauhan, Gu Tianxiong tertawa gembira, hahaha, aku tahu saudaraku Fang Wang akan datang. Sial, dia kuat, dengan begitu banyak Qian Kun surgawi. Tapi, apa sebenarnya Qian Kun surgawi itu? Orang-orang di sekitar sama-sama tercengang, mereka dapat melihat situasi spesifik di atas Gunung Kunlun, tetapi mereka dapat melihat awan di langit di sana menembus, kolom cahaya mengalir turun seolah-olah dewa surgawi turun, sangat indah. Bab 402, Bab 399, siapa yang dapat datang sebelum aku? Tanda tanya, petik 2, Red Das, Dugu Wenhun, Su Yan, Zurulai, Lu Xianming, 3 dewa laut kaisar, dan banyak kultivator Wang Dao lainnya mendongak untuk melihat Wei Buyu dan yang lainnya turun dari langit. Termasuk Ye Sun Huan yang telah muncul sebelumnya, total ada 8 pemuja batang surgawi, semuanya dengan kultivasi alam Qian Kun surgawi. Bahkan Red Das, yang pernah menjadi kaisar surgawi dari pengadilan abadi, merasakan guncangan di hatinya. Di mana Fang Wang menemukan begitu banyak pembangkit tenaga listrik?
Dengan penglihatan Red Dust, dia dapat melihat sekilas bahwa pemuja batang surgawi ini bukanlah kultivator biasa dari alam Qian Kun surgawi, mereka semua memiliki takdir yang hebat. Wei Buyu menatap Red Dust dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, silakan dan atur formasi kalian. Kami telah diperintahkan oleh Master Dao untuk melindungi Dao. Tidak seorang pun akan dapat memengaruhi kalian mulai sekarang. Tanpa perlu kata-katanya, para pemuja batang surgawi lainnya berpencar, terbang ke tepi Kunlun ke arah yang berbeda, masing-masing menjaganya. Kebisingan memenuhi langit dan bumi, semua kekuatan kagum pada fondasi Wang Dao yang mendalam, terutama ajaran milenium, klan suci, dan klan kekaisaran. Berdiri di tempat yang tinggi, mereka sangat menyadari teror Qian Kun surgawi, satu kekuatan yang memiliki 8 kultivator Qian Kun surgawi. Apa artinya itu? Itu berarti mereka adalah nomor 1 di bawah langit. Mereka berani datang karena Wang Dao, di permukaan, hanya memiliki Fang Wang sebagai kultivator alam Qian Kun surgawi, dan terlebih lagi, Fang Wang masih sangat muda. Siapa yang mengira bahwa Wang Dao akan tiba-tiba mengungkapkan 8 kultivator Qian Kun surgawi? Berdiri di atas lautan awan, Ji Yutian mengerutkan kening dalam-dalam, sama-sama takut dengan kekuatan Wang Dao. 8 kultivator alam Qian Kun surgawi itu sama sekali bukan omong kosong, mereka semua benar-benar dari alam itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini bukan pertanda baik, bantuan yang kau tinggalkan untukku tidak berguna. Meskipun dia sangat berani, dia tidak berani menghadapi 8 kultivator alam Qian Kun surgawi sendirian. Yang terpenting adalah bahwa Master Dao Fang Wang belum muncul. Jika dia bisa menaklukkan 8 Qian Kun surgawi, seberapa kuat Fang Wang? Selain kewaspadaan, hati Ji Yutian menyimpan kebingungan, sebagian besar kultivator Qian Kun surgawi hebat di bawah langit, dia bisa menyebutkan namanya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang ke-8 orang ini. Di tempat lain, di depan sebuah penginapan pinggir jalan, Fang Wang berdiri, meregangkan tubuhnya. Ji Yutian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu juga akan bergerak? Sepertinya mereka sudah cukup. Duan Tian, bagaimanapun, menatap Fang Wang dengan penuh harap, ingin melihatnya beraksi lebih dari yang dipuja oleh batang surgawi. Pemandangan saat dia melambaikan tangannya dan memusnahkan segalanya masih membekas di benaknya, tak terlupakan. Dalam kesempatan seperti ini, bagaimana mungkin aku tidak muncul? Fang Wang berkata dengan riang. Saat kata-katanya jatuh, dia menghilang begitu saja, meninggalkan Xiao Zi, Ji Yutian, dan Duan Tian yang masih duduk di meja. Ayo pergi. Jika kita terlambat, kita akan kehilangan kesenangan, kata Xiao Zi dengan bersemangat. Kemudian, dia melompat, berubah menjadi tubuh naga sepanjang 100 meter dan terbang tinggi. Semua orang di dalam penginapan tercengang, salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, seekor naga sejati. Ji Yutian berdiri, meletakkan sebotol pil roh di atas meja, lalu bergegas bersama Duan Tian menuju Kunlun. Pada saat itu, formasi kenaikan telah diaktifkan. Nasib luas para kultivator Wang Dao mengalir deras ke arah giok roh sumber Dao, bukan hanya takdir, tetapi juga ki roh bumi Kunlun, berkumpul di sekitar giok roh sumber Dao dan membentuk pusaran angin yang kuat. Han Yu berdiri di depan giok roh sumber Dao, menoleh untuk melihat, sedikit mengernyit saat melihatnya. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar yang terkandung dalam giok roh sumber Dao, kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki datang dari atas, mengejutkan Han Yu hingga mendongak, dan kemudian, dia menghela napas lega. Petik terbalik. Fang Wang, berpakaian hitam, berdiri di puncak giok roh asal Dao, energi spiritual yang luas menarik jubahnya ke atas, cahaya terang bersinar di wajahnya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana. Guru Dao, Dugu Wenhun berteriak dengan terkejut dan gembira, yang lain dengan cepat menoleh untuk melihat, dan bahkan para kultivator Wang Dao yang sedang membentuk susunan menoleh untuk melihat ke arah giok roh asal Dao. Sebagian besar kultivator Wang Dao belum pernah melihat Master Dao dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi mereka bergabung dengan Wang Dao terutama karena Fang Wang, jadi mereka selalu ingin menyaksikan keanggunannya. Fang Wang, yang berdiri di atas batu giok roh asal Dao, memiliki kehadiran yang halus yang tidak membuat orang merasa tertekan, tetapi siapapun yang melihatnya di tengah angin kencang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Aura misterius yang tak terlukiskan dan sulit dipahami terpancar dari dalam dirinya. Perasaan ini tidak seperti menghadapi seorang kultivator,
tetapi menghadapi harta karun yang belum pernah ada sebelumnya. Bibir Fang Wang melengkung membentuk senyum, menunjukkannya kepada para pengikut sekte Daonya, lalu dia berkata, "Aku adalah Master Wang Dao, dan kalian semua boleh memanggilku Dao Surgawi." Gyokro asal Dao memang harta karun alam fana. Hari ini, siapapun yang menginginkan kesempatan ini boleh datang menghadapku di dalam formasi. Siapapun yang berhasil mencapaiku, aku akan menganugerahkan mereka Gyokro asal Dao, dan Wang Dao tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Suaranya bergema di antara langit dan bumi, bergema di langit benua naga yang turun. Pada saat yang sama, Fang Wang mengirim pesan telepati kepada Yang Mulia Batang Surgawi, memerintahkan mereka untuk membiarkan orang masuk, tetapi orang luar tidak perlu menyakiti Kunlun. Wus, Dao Surgawi, makhluk dari segala arah Kunlun mengubah ekspresi mereka secara drastis, dan beberapa bahkan berseru kaget. Mereka telah lama berspekulasi bahwa Dao Surgawi mungkin muncul, tetapi ada juga rumor di antara manusia bahwa Dao Surgawi terjebak di suatu tempat dan tidak dapat kembali ke Wang Dao, jadi beberapa orang datang dengan secercah harapan. Ji Yutian berdiri di atas lautan awan, tatapannya setajam obor, melihat ke arah puncak Gunung Kunlun. Setelah mendengar kata-kata Fang Wang, tangan di belakang punggungnya tanpa sadar mengepal. Ye Sun Huan, di tengah pertempuran sengit dengan Golden Light Dragon Venerable, setelah mendengar ini, niat dingin meledak dari matanya, dan dia berkata dengan dingin, "Waktumu untuk mati telah tiba." Boom! Momentumnya melonjak hebat, mengayunkan penggaris giok putih di tangannya, mengeluarkan cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dalam bayangannya sendiri, seperti aliran air yang deras, tak terbendung. Dalam sekejap mata, mereka menelan Golden Light Dragon Venerable, dan tanpa menggunakan mantra atau keterampilan ilahi apapun, mereka semua bergerak mendekati Golden Light Dragon Venerable, memukulnya dengan penggaris itu. Wajah sang naga cahaya emas yang terhormat berubah drastis, karena setiap serangan dari cahaya dan bayangan membuat darahnya menjadi lebih dingin, suhu darah naganya menurun tajam. Dia meraung dan meninju, kidara api emas mengembun menjadi kepala naga yang lebih besar dari gunung, melesat ke arah Ye Sun Huan. Hampir seketika, dia memanggil fenomena surgawinya sendiri, dengan paksa menyeret Ye Sun Huan ke dalamnya. Namun, sedetik kemudian, dia merasakan kekuatan yang mendominasi menghancurkan fenomenanya, dan segera setelah itu, dia ditarik ke fenomena lain. Di samping rawa surga pedang, Fang Ling berkata dengan gembira, "Kakakku kembali." Peritai Si, Guli, dan Hong Xianer semuanya menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Guli menatap Kunlun dengan pandangan melamun, dan entah mengapa, dia tiba-tiba teringat pertemuan pertamanya dengan Fang Wang. Saat itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa Fang Wang akan mencapai ketinggian seperti itu. Fang Hanyu dan Fang Zigeng berdiri di atas hutan, ekspresi mereka muram. Fang Hanyu menghela napas dan berkata, "Sekarang kita sama sekali tidak dapat mengejarnya." Tatapan Fang Zigeng terarah ke Kunlun dan berbicara dengan lembut, "Mengejarnya tentu saja tidak mungkin, tetapi tidakkah kau ingin tahu seberapa jauh dia dari kita?" Dia melesat ke udara, terbang menuju Kunlun. Fang Hanyu buru-buru mengikutinya, bertanya, "Apa yang coba kau lakukan?" Fang Zigeng bukanlah seorang kultivator Wang Dao, jadi dia seharusnya tidak masuk tanpa izin ke Kunlun. Petik 2. Untuk mencoba dan melihat apakah aku dapat mencapai kehadirannya, kata Fang Zigeng tanpa menoleh ke belakang. Bab 403, Bab 400, menantang Dao Surgawi. Teriakan Fang Wang yang mendominasi membuat keheningan di sekitar Kunlun, sementara di seluruh benua naga yang turun, langit bergema dengan sorak-sorai yang menggelegar. Bagi orang-orang di benua naga yang turun, Fang Wang bukan hanya legenda, tetapi juga kebanggaan mereka. Sejak Fang Wang muncul dan menjadi terkenal di seluruh dunia, status benua naga yang turun di dunia fana telah meningkat, menarik semakin banyak sekte kultivasi dan membawa serta nasib yang luar biasa. Selama bertahun-tahun Fang Wang tidak ada, meskipun benua naga yang turun tidak mengalami malapetaka apapun, selalu ada desas-desus yang beredar bahwa Dao Surgawi mungkin telah musnah di suatu tempat, jika tidak, Dao Surgawi akan menunjukkan dirinya setelah bertahun-tahun. Semua makhluk di benua naga yang turun berharap bahwa Dao Surgawi masih hidup, yang membawa mereka ke puncak dunia fana. Sekarang, mendengar tentang kembalinya Dao Surgawi, bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Puluhan dinasti, ribuan sekte kultivasi,
dan sejumlah besar keluarga seperti butiran pasir di laut semuanya bersorak kegirangan, dan beberapa bahkan menangis kegirangan. Para kultivator yang selamat dari malapetaka sekte suci pencurian surgawi berterima kasih kepada Dao surgawi. Fang Wang berdiri di atas batu giok spiritual asal Dao, menghadap angin, menunggu dengan tenang. Namun, tidak ada yang berani menginjakkan kaki ke Kunlun. Alasan utamanya adalah batang surgawi yang dihormati sebagai referensi. Untuk menaklukkan 8 Qian Kun surgawi, seberapa mengerikan kekuatan Dao surgawi. Semua faksi terdiam, tidak berani melakukan gerakan gegabah. Meskipun mereka tidak bisa merasakan aura Fang Wang, itu sebenarnya meningkatkan tekanan pada mereka. Pada saat itu, tatapan Fang Wang beralih ke arah tertentu. Dia melihat Fang Zigeng mendekat dengan cepat, diikuti oleh Fang Hanyu. Ada banyak kultivator hebat di sekitar Kunlun. Tidak peduli seberapa luas Kunlun, ia tidak dapat lepas dari jangkauan indera kesadaran ilahi mereka. Ketika seseorang memimpin, dan bukan hanya satu orang, para kultivator hebat lainnya tidak dapat lagi menahan diri dan terbang menuju bagian dalam Kunlun. Namun begitu mereka terbang ke Kunlun, mereka langsung membeku di udara, masing-masing dengan ekspresi kosong di mata mereka. Para pemuja batang surgawi yang menjaga berbagai arah Kunlun menyaksikan pemandangan ini dan tampaknya memikirkan sesuatu. Ekspresi geli muncul di wajah mereka. 18 lapisan neraka api. Setiap kultivator yang berani menyerbu ke Kunlun terpaku di udara, tampak seolah-olah jiwa mereka telah dicuri, mata mereka tumpul dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. 5, 10, 20. Jumlahnya terus bertambah, semuanya membeku di tepi wilayah Kunlun di langit yang tinggi, sementara para kultivator Wangdao di Gunung Kunlun mendongak dengan heran, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Fang Zigeng dan Fang Hanyu merasakan banyaknya kehadiran tiba-tiba berhenti di belakang mereka. Secara naluriah, mereka menoleh untuk melihat dan melihat sosok dengan aura kuat yang tergantung di atas awan. Keduanya mengerutkan kening. Mereka dapat merasakan bahwa kultivasi orang itu jauh lebih kuat daripada mereka sendiri. Mengapa kultivator yang begitu kuat berhenti? Mereka merasakan bukan hanya satu orang yang berhenti, ini menunjukkan bahwa itu bukan karena rasa takut, tetapi ada kekuatan misterius yang menekan orang-orang itu. Apakah kamu ingin mengalaminya juga? Suara Fang Wang tiba-tiba melayang, menarik Fang Zigeng dan Fang Hanyu untuk menoleh untuk melihat. Dari jauh, mereka melihat Fang Wang berdiri di atas batu giok spiritual asal Dao, tampak seolah-olah dia berdiri di puncak alam fana. Senyumnya tampak sangat menghina. Fang Zigeng segera melangkah maju untuk menunjukkan tekadnya. Saat dia melangkah, matanya tiba-tiba membelalak. Pandangannya terhadap dunia berubah drastis, dan dia mendapati dirinya berada di neraka yang remang-remang. Tubuhnya terikat oleh rantai yang dipenuhi dengan kekuatan misterius, membuatnya tidak bisa bergerak. Secara naluriah, dia mendongak untuk melihat dewa iblis yang menakutkan melayang di atas kepalanya, berjongkok di udara, mencondongkan tubuh ke depan untuk menatapnya dengan wajah berlumuran darah, memperlihatkan tulang-tulang putih yang dingin dan mata yang dipenuhi pembuluh darah. Fang Zigeng tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak, dan rasa takut mulai berkembang tak terkendali di dalam hatinya. Bukan hanya dia, Fang Hanyu merasakan hal yang sama, keduanya ditarik ke 18 lapisan neraka api tanpa pertahanan apapun. Fang Wang menyaksikan saat kedua pria itu jatuh ke dalam perangkap, sudut mulutnya terangkat. Dia sengaja memancing kedua saudara klannya untuk mengatur langkah. Sekarang setelah yang lain terpikat, dia tidak bisa bersikap mudah pada mereka. Setidaknya untuk hari ini, tidak ada yang akan menghubunginya. Apakah mereka satu-satunya yang punya keberanian? Beranikah kalian bersaing untuk mendapatkan batu giok kekuatan spiritual, tetapi tidak berani menghadapi jalan surgawi? Suara Fang Wang terdengar sekali lagi, bergema di antara langit dan bumi. Begitu kata-kata ini diucapkan, puluhan kultivator alam jiwa sejati menyerbu. Di masa lalu, alam jiwa sejati adalah legenda di alam fana timur, tetapi sekarang begitu banyak yang muncul sekaligus, menunjukkan perubahan besar di alam fana. Para kultivator alam jiwa sejati ini juga terpaku di udara begitu mereka mendekati Kunlun. Tontonan ini memacu berbagai kekuatan untuk bertindak, dan semakin banyak kultivator mulai bergegas menuju Kunlun, beberapa untuk kerabat dan teman dekat, yang lain karena mereka tidak merasakan niat membunuh dari Dao surgawi dan ingin menguji rahasia apa yang sebenarnya dimiliki Kunlun. Terlepas dari alam, siapapun yang ingin mencoba, ayo. Kali ini, aku tidak akan melepaskan malapetaka yang mematikan,
Tetapi mulai besok, siapapun yang berani memaksa masuk ke Kunlun akan mati. Suara Fang Wang benar-benar menyulut semangat juang para kultivator dari semua sisi. Kultivator dan iblis yang tak terhitung jumlahnya membubung ke udara, menyerbu ke arah Kunlun seperti hujan anak panah, agung dan spektakuler. Hong Xian'er juga tertarik, bergegas menuju Kunlun. Saat dia bergerak, puluhan ribu dari dalam rawa surga pedang meledak, semua ingin menguji keterampilan ilahi Dao Surgawi. Karena Dao Surgawi mengatakan dia tidak akan membunuh mereka, mereka harus mencobanya sekali. Ini akan menjadi topik pembicaraan di masa depan, mereka telah menguji keterampilan ilahi Dao Surgawi. Senyum di wajah para pemuja batang surgawi berangsur-angsur mengeras. Karena semakin banyak kultivator dan iblis terpaku di udara, mereka menjadi takut dengan kekuatan misterius Fang Wang. Meluncurkan ilusi dan keterampilan ilahi terhadap satu orang saja sangatlah kuat, tetapi setidaknya ada cara untuk menghancurkannya. Tetapi karena banyak kultivator dan iblis ini menjadi korban, mereka tidak dapat memahami bagaimana Fang Wang melakukannya. Di antara mereka bahkan ada beberapa Qian Kun surgawi. Qian Kun surgawi ini tidak lebih lemah dari mereka, keberadaan yang sebelumnya tidak diperhatikan. Kemunculan mereka yang tiba-tiba mengejutkan mereka, tetapi di detik berikutnya, seperti orang lain, Qian Kun surgawi ini terpaku di udara, tidak dapat bergerak maju. Apakah itu berarti Fang Wang dapat menekan mereka, para pemuja batang surgawi, secara langsung dengan 18 lapisan neraka api? Fang Wang berdiri di atas batu giok kekuatan spiritual, menyebarkan 18 lapisan neraka api sedemikian rupa sehingga tidak hanya menguras kekuatan spiritualnya tetapi juga menguji kekuatan jiwanya. Namun, ketika jumlah mereka yang terjerat melampaui 100.000, ia mulai merasakan ketegangan, karena ia harus memfokuskan perhatiannya pada setiap korban secara khusus untuk mencegah mereka terbunuh secara tidak sengaja. Tiba-tiba, Fang Wang tampak merasakan sesuatu dan melihat ke bawah. Di dalam batu giok kekuatan spiritual, sebuah sosok misterius muncul, mengulurkan tangan untuk menangkap Fang Wang. Hong Chen, Dugu Wenhun, Zuru Lai, dan yang lainnya segera memusatkan perhatian pada batu giok kekuatan spiritual. Hong Chen menyipitkan matanya, tampaknya menyadari sesuatu. Namun, saat sosok misterius itu terbang, telapak tangannya kurang dari setengah meter dari kaki Fang Wang, ia terpaku di tempat. Seolah-olah terbungkus es selama 10.000 tahun, posturnya cukup untuk membuat hati seseorang menjadi dingin. Mulut Fang Wang melengkung ke atas lagi, dan dia mengangkat matanya untuk melihat ke kejauhan. Dia merasakan aura yang familiar. Musuh lama. Sejujurnya, Fang Wang hampir melupakan keberadaan orang ini, tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, jika orang itu bisa bangkit sekali, dia pasti bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Bab 404, Bab 401, Kepunahan Orang Suci Agung. Mengikuti tatapan Fang Wang, Ji Yutian melesat menuju Kunlun, mengikuti gelombang kultivator. Mendengar bahwa Fang Wang tidak memulai pembunuhan massal, dan bahwa ia bahkan memiliki begitu banyak kultivator dan iblis yang menemaninya, Ji Yutian yang masih berharap memutuskan untuk mengikuti dan menguji kekuatan Fang Wang. Paling tidak, ia ingin mengetahui jarak antara dirinya dan Fang Wang. Namun, begitu ia menginjakkan kaki di dalam batas wilayah Kunlun, dunia di depan matanya tiba-tiba berubah. Ia ngeri mendapati dirinya terikat pada tiang pancang, terbungkus rantai yang sangat kuat, saat panas yang mengerikan naik dari bawah, membuatnya secara naluriah melihat ke bawah. Di bawah ada kuali raksasa, berdiameter lebih dari 100 zang, diisi dengan minyak merah membara, dari mana kepala terus bergoyang ke atas dan ke bawah. Fenomena langit. Tidak, ekspresi Ji Yutian berubah buruk saat dia berjuang dengan kuat, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri, dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan fenomena surgawi untuk melawan. Dia tidak pernah merasa tidak berdaya seperti sekarang, seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Tidak heran semua kultivator dan iblis itu berhenti, mereka semua jatuh ke dalam situasi yang begitu putus asa. Dia melihat ke atas dan ke sekeliling, tetapi tidak bisa melihat makhluk lain, menunjukkan bahwa dia tidak berada di tempat yang sama dengan yang lain. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Fang Wang berhasil menekan begitu banyak kultivator pada saat yang sama. Sementara itu, kenyataan, Fang Wang menatap Ji Yutian dari jauh, senyum melengkung di sudut mulutnya. Dia tidak segera bergerak melawan Ji Yutian tetapi melihat ke bawah ke giok sumber Dao di bawah kakinya. Sosok misterius di dalam giok sumber Dao adalah orang suci agung yang datang dari luar surga.
Fang Wang penasaran tentang bagaimana yang lain melintasi alam fana dan tidak menyangka itu melalui giok sumber Dao. Giok Daosos mengandung batasan-batasan misterius, dan batasan-batasan inilah yang menuntun orang suci agung itu ke dalam bagian dunia fana ini. Di bawah kekuatan penekan Fang Wang yang kuat, orang suci agung itu tidak dapat bergerak, sama sekali tidak dapat keluar dari giok Daosos. Siapa sebenarnya kamu? Orang suci agung itu bertanya kepada Fang Wang melalui teknik transmisi suara. Suaranya bergetar, tidak dapat menyembunyikan rasa takutnya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya seperti elang, dia bukanlah orang suci agung manusia, tetapi dari ras iblis. Sayap gandanya membuat jubah hitamnya menonjol seolah-olah akan meledak. Mata elangnya tertuju pada Fang Wang, rasa takut di matanya semakin kuat. Fang Wang menunduk menatapnya dan berkata dengan lembut, "Aku adalah Dao Surgawi dari alam fana, dewa abadi mana yang mengirimmu ke sini?" Dewa Malapetaka. Dia tidak menggunakan teknik transmisi suara untuk kata-kata ini, sehingga para kultivator Wang Dao di sekitarnya dapat mendengarnya. Setelah mendengar kata-kata, Dewi Abadi, semua orang kecuali Hong Chen tampak tersentuh. Apakah kamu benar-benar berniat untuk melawan Dewa Abadi? Ada lebih dari satu Dewa Abadi yang tidak senang denganmu. Ada juga banyak orang suci agung dan kaisar agung alam fana. Jalan yang kamu lalui akan membuatmu menjadi musuh di ketiga alam, dan mereka adalah musuh Dao yang tak terelakkan. Orang suci agung iblis elang menatap Fang Wang dan berbicara dengan serius. Kali ini, dia tidak menggunakan teknik transmisi suara. Senyum Fang Wang semakin lebar saat dia menunduk menatapnya dan berkata, "Apa, bahkan seorang suci pun punya rasa takut. Apakah kamu benar-benar orang suci agung?" Menghadapi provokasi Fang Wang, orang suci agung iblis elang terdiam sekali lagi. Tiba-tiba, Fang Wang mengulurkan tangan kanannya, dengan paksa mengeluarkan iblis elang dari batu giok sumber Dao, dan mencengkeram lehernya dengan satu gerakan halus. Helaian ki hitam yang menakutkan merembes keluar dari telapak tangannya. Iblis elang itu terikat oleh kekuatan yang tak terbayangkan dan tidak bisa melepaskan diri. Dia berteriak ketakutan, "Apa yang ingin kau lakukan?" Fang Wang tertawa, "Aku ingin melihat apakah keterampilan ilahiku dapat memusnahkan seorang santo agung. Dulu itu mustahil, tetapi mungkin sekarang bisa dilakukan." Pupil mata iblis elang itu tiba-tiba mengerut, tetapi sebelum dia bisa berbicara lagi, cahaya hitam meledak dari tangan kanan Fang Wang, langsung mengubahnya menjadi abu. Di atas kepala Fang Wang muncul bayangan gulungan kitab suci Mijue, yang menutupi sebagian besar cakrawala dengan kehadirannya yang menindas dan menakutkan. Hong Xianer, yang terbang dari jauh, kebetulan melihat catatan ilahi pemusnahan ditarik ke dalam 18 lapisan neraka Avici. Menatap abu dari orang suci agung iblis elang, wajah Hong Chen tampak serius saat mengucapkan 4 kata, catatan ilahi pemusnahan. Sesosok muncul di depan matanya, sosok yang tidak akan pernah dilupakannya seumur hidupnya. Fang Wang benar-benar telah mengolah warisan orang itu ke alam seperti itu. Sebuah senyuman kemudian muncul di wajah Hong Chen, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia segera berbicara, "Takdir berkumpul, menempa Dao Surgawi, pencapaian hari ini, Dao Surgawi bangkit di atas jalan keabadian." Suaranya menyebar ke seluruh Kunlun, meninggalkan kekuatan yang masih menonton dengan kagum. Ya ampun, mengapa mereka berhenti? Dengan kekuatan satu orang, menekan para kultivator hebat dari semua sekte, benar-benar layak untuk Dao Surgawi. Mungkinkah ada alam di atas Qian Kun Surgawi? Anda seharusnya berkata, mungkinkah Dao Surgawi telah menjadi orang suci? Sangat mungkin, tetapi mengapa tidak ada gangguan ketika dia menjadi orang suci? Itu tidak seperti orang suci agung purba. Kekuatan yang bukan dari benua naga yang turun merasa kagum, sementara mereka yang dari benua naga yang turun merasa bersemangat, beberapa bahkan berteriak, dengan keras menyatakan 2 kata Dao Surgawi. Fang Wang diam-diam merasakan takdir dan ikatan karma orang suci agung iblis elang. Dia tidak hanya memusnahkan tubuh dan jiwa fisik iblis itu tetapi juga semua karma dan takdirnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan catatan ilahi pemusnahan dengan cara seperti itu, tidak yakin apakah dia dapat sepenuhnya membasmi orang suci agung itu. Menurut pemahamannya tentang kesempurnaan agung, selama kultivasi seseorang cukup, catatan ilahi pemusnahan memang dapat memusnahkan orang suci agung, dan orang bahkan dapat mengatakan bahwa buku itu lahir untuk membasmi orang suci kaisar. Hanya saja, orang suci agung iblis elang itu bukanlah orang suci di dunia ini,
jadi dia tidak bisa sepenuhnya berhasil dalam deduksinya. Fang Wang menarik kembali pikirannya, lalu berbalik untuk melihat ke arah Hong Xianer. Di dalam 18 lapisan neraka Avici, Hong Xianer juga terikat, tidak bisa bergerak, tetapi dia tidak mengalami siksaan neraka. Fang Wang muncul di hadapannya, menarik kembali pandangannya yang mengembara. Apakah ini fenomena surgawi Qian Kun? Apakah kamu telah mencapai alam surgawi? Qian Kun, Hong Xianer bertanya, berpura-pura tenang, tetapi tangannya yang terkepal erat mengkhianati emosinya. Fang Wang tertawa dan berkata, ini hanya jenis keterampilan ilahi ilusi, apakah kamu ingin mempelajarinya? Aku akan mengajarimu nanti. Melihat sikapnya yang seperti biasa, seolah-olah keduanya tidak pernah berpisah selama bertahun-tahun, dia mendengus, jadi itu bukan fenomena surgawi, aku benar-benar berpikir kamu maju begitu cepat. Itu seperti kamu, selalu mampu bertarung melintasi alam. Bagi Hong Xianer, Fang Wang, yang berada di alam jiwa sejati, menekan Qian Kun surgawi tampak normal. Inilah Fang Wang yang dikenalnya. Kalau begitu tebakanmu salah, aku memang telah mencapai alam Qian Kun surgawi. Fang Wang berkata dengan alis terangkat dan senyum bangga, menyebabkan senyum Hong Xianer membeku. Sementara itu, Ji Yutian menderita melalui siksaan 18 lapisan neraka Avici, menghadapi versi yang paling brutal. Tidak lama setelah masuk, dia hampir tidak dapat bertahan. Tubuh fisiknya terkoyak, kepalanya menderita karena disiram sup panas, rasa sakit ini tidak hanya memengaruhi tubuhnya tetapi juga menyiksa jiwanya. Bertahanlah, jangan menyerah, dia sudah mengincarmu. Suara Santo Agung bermata seribu bergema mendesak di hati Ji Yutian. Santo Agung bermata seribu, lama tak berjumpa, mengapa tak menunjukkan dirimu? Lagi pula, kau hanyalah seberkas jiwa yang dipikirkan, aku tak dapat membunuhmu. Suara Fang Wang tiba-tiba bergema melalui 18 lapisan neraka Avici, membawa sedikit kekuatan surgawi, menyebabkan api neraka yang membakar itu menyebar dengan hebat. Bab 405, Bab 402 membuka jalan baru. Di dalam 18 lapisan neraka api, saat suara Fang Wang memudar, yang tersisa hanyalah napas Ji Yutian yang terengah-engah. Berjuang untuk mengangkat kepalanya, mata Ji Yutian yang penuh dengan darah merah, menyampaikan rasa takut. Ada apa, orang suci agung bermata seribu, apakah kau bahkan kehilangan keberanian untuk menghadapiku? Suara Fang Wang meninggi lagi, nadanya acuh tak acuh, memancarkan rasa penindasan yang kuat. Setelah beberapa napas, gumpalan uap putih muncul dari tubuh Ji Yutian, mengembun menjadi mata di sekelilingnya, semua menatap Fang Wang. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, kau telah tumbuh sedemikian rupa. Mungkinkah kau telah mencapai sertifikasi Kaisar Suci? Suara orang suci agung bermata seribu terdengar. Fang Wang menjawab, tidak, dan aku tidak ingin mengikuti jalan orang suci agung atau Kaisar Agung. Orang suci agung bermata seribu bertanya dengan heran, Anda ingin menempa jalan yang sama sekali baru. Mengapa tidak? Apakah selalu ada orang suci agung di surga dan bumi? Apakah selalu ada Kaisar Agung? Orang suci agung bermata seribu terdiam. Fang Wang bertanya, orang suci agung bermata seribu, keadaanmu saat ini jelas bertentangan dengan Dewa Abadi, tetapi Anda berkolusi dengan pion Dewa Abadi. Apa sebenarnya yang sedang Anda rencanakan? Jika orang suci agung bermata seribu berpihak pada Dewa Abadi, bagaimana mungkin dia berakhir dengan kehidupan dan jalannya yang hancur? Lihatlah orang suci agung Suandu, dia masih bisa memegang jabatan di Istana Abadi. Suara orang suci agung bermata seribu meninggi, nadanya sedih, tentu saja, aku menyimpan dendam terhadap Dewa Abadi, tetapi aku juga menyimpan dendam terhadapmu. Anda mengganggu kebangkitanku, jika aku dapat melenyapkanmu dengan bantuan Dewa Abadi, itu tidak akan merugikanku. Mengenai perseteruanku dengan Dewa Abadi, itu dapat diselesaikan nanti. Dan apakah Anda merasa bahwa terus menjadi musuhku sekarang menguntungkan Anda? Suara Fang Wang tidak menunjukkan emosi apapun. Orang suci agung bermata seribu itu mengejek, apa? Kau ingin membujukku untuk menundukkan kepalaku? Aku bisa menunggu kematianmu sebelum aku merencanakan kebangkitanku. Sepanjang sejarah, ada banyak keajaiban sepertimu. Entah mereka tunduk pada Dewa Abadi dan naik, atau mereka binasa bersama dao mereka. Hari ini, meskipun aku telah gagal, aku bisa menunggu. Fang Wang berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana jika aku pergi ke dunia bawah untuk mencarimu selanjutnya? Kau tidak berpikir aku tidak mampu melakukan itu, kan?
Orang suci agung bermata seribu itu terdiam sekali lagi. Ah! Tiba-tiba, Ji Yutian menjerit kesakitan, saat sup panas mengepul mulai menyatu ke dalam dagingnya, membakar jiwanya, menyebabkan rasa sakit yang begitu hebat hingga membawanya ke ambang kehancuran. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Orang suci agung bermata seribu itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, suaranya menunjukkan penolakan yang jelas. Dalam waktu 50 tahun, datanglah menemuiku di Kunlun dengan ketulusanmu. Jika kau dapat menggerakkanku, keluhanmu dan aku akan menjadi air di bawah jembatan, dan kita mungkin masih dapat bergabung melawan musuh bersama. Saat suaranya berhenti, mata yang mengelilingi Ji Yutian semuanya menghilang, hanya menyisakan jeritan Ji Yutian di dalam 18 lapisan neraka api. Dalam siksaan yang luar biasa, Ji Yutian menyesali dosa-dosanya, dengan demikian Fang Wang tahu bahwa dia tidak datang untuk mendapatkan giok roh sumber Dao, tetapi untuk melenyapkan Wang Dao untuk mendapatkan ketenaran terbesar di dunia dan meraih takdir yang luar biasa. Untuk orang seperti itu, Fang Wang tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kunlun terdiam, hanya dengan angin bersiul, yang membuat Kunlun semakin menindas. Para kultivator dan iblis di sekitar Kunlun hanya bisa berseru kagum. Seiring berjalannya waktu, kerumunan spektakuler terbentuk di tepi Kunlun di langit, dan para pelukis mulai mengabadikan momen ini. Mereka semua mengerti bahwa peristiwa hari ini akan menandai titik balik bagi kenaikan penuh Wang Dao di alam fana. Dengan 8 Qian Kun surgawi yang agung dan Dao surgawi yang menekan semua pahlawan, bahkan Sekte Kesatuan Primordial belum menunjukkan kedalaman seperti itu, setidaknya tidak secara terbuka. Formasi kenaikan terus beroperasi, memungkinkan semua kultivator Wang Dao merasakan transformasi mereka sendiri, yang membuat mereka semakin fokus. Awan petir di langit berangsur-angsur menghilang, memberi jalan bagi sinar matahari. Waktu berlalu tanpa batas, para kultivator dan iblis yang melayang di udara satu persatu terbangun, terengah-engah, wajah mereka mencerminkan ketakutan dan keputusasaan. Meskipun Fang Wang menahan diri, 18 lapisan neraka api masih menyebabkan mereka trauma psikologis yang tak terlupakan. Bagi mereka yang memiliki niat jahat, Fang Wang tidak berbelas kasih sampai-sampai sama sekali tidak curiga. Saya baik-baik saja, apakah kamu juga pernah mengalami neraka? Benar sekali, kekuatan Dao Surgawi hampir tak terbayangkan. Mungkinkah Dao Surgawi telah mencapai tingkat kesucian? Fiuh, Dao Surgawi tidak mengingkari janjinya. Aku merasa bahwa jika Dao Surgawi ingin membunuh kita, itu akan mudah. Wang Dao seharusnya menjadi yang pertama di bawah langit. Setelah mengalami kengerian 18 lapisan neraka api, para kultivator dan iblis itu tidak menaruh dendam terhadap Fang Wang, tetapi malah menghormatinya. Mereka sekarang sangat menghargai keadaan hidup dan tidak tersiksa. Sementara itu, sosok Fang Wang tidak lagi terlihat di batu giok roh asal Dao. Ia telah kembali ke rawas surga pedang, berdiri di ujung jembatan, dengan Fang Zigeng dan Fang Hanyu berdiri di kedua sisinya. Ketiga bersaudara itu berdampingan, saat angin danau bertiup, pakaian mereka berkibar. Fang Wang menatap danau dan bertanya, "Zigeng, apakah ada orang yang ingin kau bunuh?" Melihat perubahan sikap Fang Zigeng, Fang Wang tahu bahwa pengalamannya selama bertahun-tahun tidaklah mudah, jadi ia tidak menanyakan penderitaan Fang Zigeng. Fang Wang memiliki kebaikan hati yang besar dalam menyelamatkan orang-orang Chang, tetapi ia juga memiliki keegoisan dalam melindungi orang-orangnya sendiri. Ia bukanlah makhluk abadi, ia bukanlah makhluk ilahi, ia hanyalah manusia biasa. Fang Zigeng melirik Fang Wang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, "Jangan khawatir, mereka yang ingin kubunuh sudah mati. Meskipun aku jauh darimu, aku yang sekarang tidak takut pada siapapun." Fang Wang merasakan kepercayaan diri yang kuat terpancar darinya. Tidak heran jika pemuda ini berani menjadi orang pertama yang menjelajah ke Kunlun. Fang Wang menoleh ke Fang Hanyu dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya trio keluarga Fang mungkin perlu menjadi kuartet." Fang Hanyu menjawab dengan tidak berdaya, "Aku tidak bisa dibandingkan dengan kalian berdua. Kesempatanku sudah cukup besar, tetapi jarak dengan kalian masih melebar. Tidak bisa dibandingkan denganku, bukankah itu normal? Apakah kau sudah lupa, sebagai anak-anak, dalam hal apa kau bisa mengalahkanku?" Fang Wang berkata dengan nada penuh kemenangan, yang ditanggapi Fang Zigeng dan Fang Hanyu dengan senyuman sebagai gantinya. Mereka bukan orang bodoh dan mengerti Fang Wang sengaja mengatakan ini untuk sedikit melonggarkan mereka.
Mereka mengakui bahwa mereka tidak bisa menghadapi Fang Wang dengan sikap yang sama seperti sebelumnya karena dia terlalu kuat. Bahkan Fang Zigeng, yang telah mengalahkan Ji Rutian, setelah mengalami 18 lapisan neraka api, tidak bisa menahan rasa kagum terhadap Fang Wang. PSSS, tunggu saja, aku akan menyusulmu dengan ilmu pedang. Saat waktunya tiba, aku akan menantangmu, biarkan keturunan keluarga Fang melihat siapa yang terkuat, kata Fang Hanyu, memutar matanya dengan jengkel. Fang Wang membalas dengan ejekan, dan keduanya mulai bertengkar, seperti yang mereka lakukan saat masih kecil. Fang Zigeng berdiri di samping, diam-diam memperhatikan mereka, wajahnya bersinar dengan senyum yang lebih cemerlang dari biasanya, tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Setelah mengobrol sebentar, Fang Hanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa rencanamu untuk masa depan? Kamu tidak akan menghilang lagi, kan? Meskipun dia tidak bertanya mengapa Fang Wang menghilang, dia tahu itu ada hubungannya dengan kultivasi Fang Wang. Aku tidak akan menghilang selama beberapa ratus tahun ke depan. Aku akan berada di sini di Kunlun, menyambut era kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Fang Wang, melihat ke arah Kunlun yang jauh. Dia telah mengumpulkan cukup banyak ajaran tertinggi dan dapat meluangkan waktu untuk mendalaminya. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak ajaran tertinggi yang dikumpulkan seseorang butuh waktu untuk membiarkannya mengendap bab 406, bab 403, menetapkan metode bagi manusia untuk memperoleh keabadian. Petik terbalik, formasi kenaikan berakhir setelah setengah hari, tetapi pertemuan Kunlun masih berlangsung. Meskipun banyak kekuatan yang hadir dengan motif tersembunyi, lebih banyak lagi yang datang untuk menjalin hubungan dengan Wang Dao. Dugu Wenhun dan Hong Chen mulai menjamu perwakilan dari berbagai kekuatan, sementara Fang Wang menghilang dan tidak muncul lagi. Saat acara akbar itu berlanjut, berbagai berita mulai menyebar ke seluruh dunia. Batang surgawi yang mulia, Dao surgawi telah muncul, dengan kekuatan satu, menekan semua pahlawan di dunia. Tidak seorang pun pernah melihat wajah asli Dao surgawi. Dan seterusnya, pesan-pesan seperti ini, yang mirip dengan badai, akan memicu guncangan seismik di alam fana, yang belum pernah terjadi. Sebelumnya dalam 1 milenium, tokoh utama dari berita yang mengguncang dunia ini, Fang Wang, kemudian kembali ke kampung halamannya, di daerah Grand Qianghu, kota Southern Hills. Hanya segelintir orang di kediaman Fang yang mengetahui kepulangan Fang Wang dan dengan sengaja menutup-nutupi berita itu. Meskipun demikian, dengan tersebarnya berita tentang kemunculan kembali Dao surgawi di alam fana, kota Southern Hills masih menarik banyak pengunjung. Benua naga yang menurun, wilayah Laut Selatan. Yang Jun mengikuti Su Qiuming, terbang di atas pedangnya. Dia membuka mulutnya untuk bertanya, "Senior, apakah kita akan pergi begitu saja?" Wang Dao tampaknya sangat sibuk, dan sebagai anggota Sekte Dao, bisakah Anda benar-benar pergi begitu saja? Dao surgawi muncul, dan Su Qiuming pergi hari itu juga. Yang Jun mengira Su Qiuming memiliki masalah dengan kecerdasan emosionalnya. Tidak apa-apa, Sekte Pedang tidak memiliki banyak murid, dan kekuatanku tidak cukup untuk memperluas Sekte Pedang. Anda telah melihat kekuatan penghormatan Batang Surgawi. Jika saya tidak bergegas untuk meningkatkan kekuatan saya, posisi Sekte Dao mungkin tidak aman, kata Su Qiuming tanpa menoleh, nadanya mantap. Yang Jun menjadi bersemangat dan berkata, 36 pemuja Batang Surgawi sangat kuat, dan hanya 8 yang telah muncul sejauh ini. Senior, apakah menurutmu pemuja Batang Surgawi yang belum muncul itu mungkin lebih kuat? Su Qiuming terdiam, dia juga penasaran dengan pertanyaan ini. Bukan pemuja Batang Surgawi di alam Qiankun Surgawi yang paling menakutkan, tetapi fakta bahwa 8 dari 36 pemuja Batang Surgawi telah muncul. Meskipun Yang Jun tidak berani ke Kunlun, pemandangan saat itu masih membuat darahnya mendidih hingga hari ini. Dia memutuskan untuk bergabung dengan Wang Dao. Dia berencana untuk mengambil kesempatan untuk menarik saudara perempuannya dan bergabung dengan Wang Dao bersama. 72 gua peri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Wang Dao. Pada hari-hari berikutnya, nama 36 orang suci Batang Surgawi tersebar di 7 lautan dan 15 benua dan menuju alam fana barat. Setahun kemudian, kegilaan dunia belum mereda, dan makhluk-makhluk di sekitar Kunlun hanya bertambah daripada berkurang, menjaga Ki Agung dalam keadaan makmur. Hari itu, di rawa surga pedang, di loteng Wang Dao, Fang Wang duduk di kursi utama, bersama Dugu Wenhun, Hong Chen, Song Jinyuan, Yang Du, Zhu Rulai, Jiang Senming, Chu Yin,
Zuyan, Wei Buyu, dan yang lainnya berkumpul di sekitarnya. Hanya anggota senior yang hadir melebihi 100 orang. Selain Sekte Pedang, Sekte Dao yang mapan telah mendirikan Dao Siang dan Pencari Dao. Dao Siang membantu dalam mengelola para pengikut Sekte Dao dan dapat berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi, sementara para pencari Dao bertanggung jawab untuk berkhotbah. Di bawah mereka adalah para pengikut biasa. Dugu Wenhun melaporkan situasi Wangdao. Saat ini, jumlah murid di Wangdao telah melampaui 2 juta, dan ini masih di bawah kondisi ambang batas yang ditetapkan oleh Hong Chen. Ada banyak murid di setiap alam, dan jumlah murid alam jiwa sejati telah melampaui 10, yang merupakan bukti daya tarik Wangdao. Dugu Wenhun melapor untuk waktu yang lama, wajahnya dipenuhi dengan senyum, dan berkata, sekarang setelah Gyokro asal Dao telah terbentuk, kultivasi semua murid Dao akan sangat meningkat, yang bermanfaat bagi perjuangan kita selanjutnya untuk takdir besar dunia. Fang Wang angkat bicara, nasib adalah hal kedua. Peringatkan para murid untuk tidak bertindak gegabah dalam mengejar takdir. Mereka yang ingin naik dapat meninggalkan Wangdao, jika tidak, setelah naik, konsekuensi karma Wangdao hanya akan merugikan mereka. Petik terbalik, saat orang suci agung, primordial meninggal dan energi spiritual di alam fana melonjak, perebutan takdir telah dimulai. Fang Wang tidak menyembunyikan kontradiksi antara dirinya dan Dewa Abadi, sebaliknya, dia membiarkan Hong Chen dan yang lainnya menyebarkan berita itu. Dia harus menjelaskan kepada para pengikut jalan harapan jalan mana yang sedang dia tempuh. Setahun setelah berita itu tersebar, tidak banyak pengikut yang meninggalkan jalan itu, dan jumlah mereka yang bergabung justru meningkat. Dao Surgawi bermaksud untuk menciptakan hukum keabadian yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam fana, yang memungkinkan manusia menjadi abadi tanpa naik, dan masalah ini sedang bergejolak. Ada tempat terbatas untuk kenaikan, tetapi jika Dao Surgawi berhasil, maka setiap orang di alam fana bisa menjadi abadi. Terlepas dari apakah itu berlebihan atau tidak, konsep yang diusulkan oleh Dao Surgawi sudah cukup untuk membangkitkan rasa hormat dari semua makhluk hidup di bawah langit. Dao Surgawi tidak berkultivasi demi menjadi kuat, tetapi memiliki ambisi dan tanggung jawab besar yang tidak dimiliki oleh sebagian besar kultivator. Orang-orang suci dan Kaisar Agung di zaman kuno adalah tokoh-tokoh seperti itu, namun, tidak jelas sejak kapan orang-orang suci dan Kaisar Agung tidak lagi mewujudkan para dermawan dunia manusia, tetapi mewakili puncak kekuasaan di alam fana. Kata-kata Fang Wang membuat ratusan orang di aula mengangguk setuju. Seseorang tertawa dan berkata, saya kira tidak seorang pun ingin pergi. Xuan Zong telah mengatakan bahwa begitu Anda meninggalkan jalan, Anda tidak akan diterima kembali. Kekuatan pencegah dari aturan ini tidaklah kecil. Yang lain bergabung dalam percakapan, semua mengobrol dan tertawa, menciptakan suasana yang riang. Dengan kembalinya Master Dao, suasana di Wangdao telah sangat berubah, dan semua murid dipenuhi dengan harapan untuk masa depan. Song Jinyuan tertawa dan berkata, Master Dao, mengapa tidak memilih beberapa dari para pemuja batang surgawi untuk menjadi Sekte Dao? Sekarang hanya ada 5 Sekte Dao, Xuanzong, Sekte Buddha, Sekte Pedang, Sekte Dewa, dan Sekte Tubuh, jauh dari hitungan 12. Tidak perlu melengkapi 12 Sekte Dao secara paksa, 36 pemuja batang surgawi juga belum terisi, waktunya belum tepat. Fang Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, pemuja batang surgawi, di sisi lain, menunjukkan sedikit kesombongan. Awalnya, mereka merasa menyesal karena tidak menjadi Sekte Dao, tetapi setelah pertempuran besar setahun sebelumnya, reputasi pemuja batang surgawi, baik di Wangdao maupun di hati orang-orang di dunia, tidak kalah dengan Sekte Dao, bahkan mungkin lebih tinggi. Mereka mulai merasa bangga menjadi pemuja batang surgawi. Rekan-rekan murid, mulai sekarang, aku akan tinggal di Wangdao dan berkonsentrasi untuk memahami Dao. Seperti biasa, bersikaplah seolah-olah aku tidak ada di sini, dan jangan ganggu aku kecuali ada sesuatu yang sangat penting. Fang Wang berkata sambil tersenyum, tingkat kultivasinya masih dalam tahap awal alam Qiankun surgawi, tetapi ke depannya, dia tidak berencana untuk fokus pada kultivasi saja. Dia bermaksud untuk menciptakan jalan lain. Jalan ini mengharuskannya untuk memadukan berbagai teknik kultivasi. Bagaimanapun, buku perubahan tak terbatas Dao surgawinya memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual alam secara mandiri, sehingga tingkat kultivasinya akan terus meningkat. Guru Dao, tenanglah dan fokuslah pada kultivasi Anda, kami pasti tidak akan mengganggu Anda.
Siapa di dunia ini yang berani mengingini Wang Dao sekarang? Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu keberhasilan pembangunan Kunlun. Saya telah memerintahkan murid-murid saya untuk membantu Sekte Tiangong, yang pasti akan mempersingkat masa pembangunan. Tepat sekali, kami juga akan mengawasi murid-murid dengan ketat untuk memastikan tidak ada yang salah. Melihat orang-orang ini, Fang Wang juga memperlihatkan senyum kepuasan di wajahnya. Ada banyak orang yang baru pertama kali dia lihat, tetapi dia bisa merasakan kepercayaan dan harapan mereka terhadap Wang Dao. Rasanya menyenangkan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, semua orang berangsur-angsur pergi. Fang Wang kemudian berjalan ke jembatan tempat dia biasa berkultivasi. Dia duduk, dan dengan lambaian tangan kanannya, setumpuk manual rahasia muncul di sampingnya. Wei Buyu muncul di belakangnya dan berkata, "Master Dao, kami ingin terus mencari teknik-teknik terbaik untukmu. Silakan, tetapi ingat untuk tidak mengambil nyawa kecuali benar-benar diperlukan," jawab Fang Wang. Dia mengambil manual teknik kultivasi dan mulai membolak-baliknya. Wei Buyu terkekeh dan kemudian menghilang di belakangnya. Bab 407, Bab 404, Tao Surgawi, kumpulan hukum klasik yang tak terhitung jumlahnya, apa yang diinginkan oleh orang suci agung bermata seribu. Urusan duniawi seperti pasang surut Shanghai, naik dan surut. Pertemuan besar di Kunlun menyebabkan nama Wang Dao bergema di seluruh dunia, dengan pemujaan batang surgawi membuat ranah Qiankun surgawi dikenal oleh alam fana, menjadi tujuan yang dikejar oleh makhluk-makhluk di alam fana timur dan alam fana barat dalam kultivasi mereka. Bahkan reputasi yang paling cemerlang pun akan digantikan oleh hal-hal baru, itu hanya masalah waktu. 30 tahun kemudian, masalah pertemuan besar di Kunlun telah berlalu di benua naga yang turun. Setiap beberapa tahun, para jenius yang tak tertandingi akan muncul, menyebabkan kegemparan di dunia kultivasi dan menarik perhatian orang-orang dari seluruh dunia. Fang Wang mengabdikan dirinya untuk menciptakan metode kultivasi baru. Dalam 30 tahun, ia telah memadukan 5 teknik kultivasi ke dalam buku perubahan tak terbatas Dao Surgawi, dan sebagai hasilnya, ia telah tinggal di Istana Surgawi selama 40.000 tahun. Ia menganugerahkan teknik kultivasi baru itu dengan nama, Hukum Klasik Segudang Dao Surgawi. Mulai sekarang, tidak peduli berapa banyak teknik kultivasi yang ia serap, semuanya akan dinamai Hukum Klasik Segudang Dao Surgawi. Hari ini, pada siang hari, Fang Wang menyingkirkan buku rahasia di tangannya, ia meregangkan tubuh dengan malas dan mengembuskan napas. Sejujurnya, memadukan teknik kultivasi jauh lebih sulit daripada berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan spiritual seseorang, dan juga lebih membosankan. Saya tidak bisa memadukannya secara membabi buta, saya masih perlu menemukan teknik kultivasi terbaik. Fang Wang berpikir dalam hati, banyak teknik kultivasi memiliki kesamaan, bahkan aspek yang tumpang tindih, jadi benar-benar tidak perlu memadukan semuanya, bagi sebagian orang, cukup memahami gagasan umumnya. Saat ia merenung, ia menatap ke permukaan danau. Tidak lama kemudian, Song Jinyuan datang dan berkata, "Seseorang mengaku telah dipercaya oleh orang suci agung 1000 mata untuk mengunjungi Anda, apakah saya akan mengizinkannya masuk?" "Biarkan dia datang," kata Fang Wang. Dia telah menghentikan apa yang sedang dia lakukan karena dia sedang menunggu orang suci agung 1000 mata. Setelah mendengar ini, Song Jinyuan menghilang di tempat. Segera, Song Jinyuan kembali dengan seorang pria berpakaian biru. Dia pergi, tidak ingin mengganggu percakapan mereka. Pria berpakaian biru itu tampak biasa saja, tidak berbeda dari kultivator biasa. Dia menarik napas dalam-dalam sambil menatap punggung Fang Wang dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda mengumpulkan seni pamungkas dunia untuk menciptakan metode menjadi abadi. Saya tahu keberadaan kitab suci Taixuan Senxiao." Kitab suci Taixuan Senxiao. Fang Wang merasa seperti pernah mendengar teknik kultivasi ini di suatu tempat sebelumnya. Kitab suci Taixuan Senxiao diciptakan oleh seorang murid dari orang suci tertinggi, yang hampir melampaui orang suci tertinggi itu sendiri. Sayangnya, dia akhirnya meninggal dalam malapetaka yang ditakdirkannya. Namun, kitab suci Taixuan Senxiao-nya membentuk puluhan orang suci besar di tahun-tahun berikutnya, karenanya telah diakui sebagai teknik kultivasi nomor 1 dari zaman kuno hingga saat ini. Pria berbaju biru menjelaskan dengan nada datar. Fang Wang berdiri, berbalik untuk menghadapinya, dan bertanya, "Anda hanya tahu di mana keberadaannya?" Dia ingat,
Orang suci besar naga yang turun pernah menyebutkan bahwa keterampilan ilahi nomor satu sepanjang masa adalah kitab suci Taixuan Shenxiao. Jika dia mengintegrasikan kitab suci Taixuan Shenxiao, itu pasti akan melampaui 1000, bahkan 10.000 teknik kultivasi biasa. Pria berbaju biru terdiam sejenak dan kemudian berkata, saya butuh waktu, 50 tahun tidak akan cukup. Teknik kultivasi itu disembunyikan di tempat terlarang, dijaga oleh makhluk abadi. Kamu punya waktu 100 tahun. Jika kamu membawa kembali kitab suci yang asli, aku akan berbagi denganmu teknik kultivasi yang aku ciptakan di masa depan. Sejak saat itu, kita akan menjadi sekutu, bersatu melawan dewa abadi. Fang Wang berbicara dengan lembut. Dia harus memberi orang suci agung bermata 1000 tenggat waktu, atau kesepakatan ini akan sama saja dengan melepaskannya. Pria berbaju biru itu mengerutkan kening dan terdiam. Fang Wang tidak terburu-buru, berbalik ke samping untuk terus melihat ke danau. Setelah berjuang untuk beberapa napas, pria berbaju biru itu mengatupkan giginya dan berkata, baiklah, aku punya permintaan lain. Jika aku membawa kembali kitab suci Taixuan Shenxiao, aku ingin bergabung dengan Wang Dao dan menjadi bagian dari Sekte Dao. Fang Wang tidak menanggapi. Pria berbaju biru itu melanjutkan, aku memiliki mata ribuan orang suci agung dan kaisar agung dan menguasai banyak keterampilan unik, yang dapat membantu Wang Dao mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Jika aku bergabung dengan Sekte Dao, aku akan memberikan metodeku kepada anggota lain, seperti Xuan Zong di Hongchen. Jelas, dia telah melakukan penelitiannya di Wang Dao, ini bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Bagus, Fang Wang setuju, dan pria berbaju biru itu segera tersenyum, lalu menangkupkan tinjunya sebagai tanda perpisahan. Orang suci agung bermata 1000 sebagai pilihan Sekte Dao. Menarik, Sekte Dao harus memiliki kualifikasi sebagai orang suci agung atau kaisar agung, dan sebagai orang suci agung sejati, orang suci agung bermata 1000 memang memenuhi syarat. Namun, prasyaratnya tetap saja dia harus membawa kitab suci Taixuan Shenxiao. Di seberang rawa surga pedang, pegunungan Kunlun menjulang tinggi ke awan. Angin gunung bertiup, menggetarkan pelipis Fang Wang, saat ia dengan tenang merenungkan hukum klasik Dao surgawi miliknya. Beberapa jam kemudian, Fang Wang tiba-tiba melangkah maju, lalu menghilang di jembatan kayu. Detik berikutnya, ia tiba di alam fana lain, di sebuah kuil bobrok. Ia berdiri di depan patung Buddha perunggu, tatapannya tertuju pada sosok yang sedang bermeditasi di sampingnya. Kongdu sang abadi sejati. Ini adalah salah satu Qiankun surgawi yang diperkenalkan Wei Buyu kepada Fang Wang selama perjalanannya di alam fana. Ia memendam kebencian yang mendalam terhadap dewa abadi, berharap memiliki cita-cita yang sama dengan Fang Wang untuk tidak naik ke alam fana. Kemudian, Fang Wang tidak membawanya kembali ke dunia Xuanzu, tetapi meninggalkannya di alam fana, yang merupakan saran Kongdu sendiri. Ia ingin membantu Fang Wang mengumpulkan lebih banyak teknik yang tak tertandingi dan, omong-omong, menaklukkan Qiankun surgawi. Bahkan untuk Qiankun surgawi, sulit untuk memperoleh teknik tak tertandingi terbaik hanya dalam 3 tahun, itulah sebabnya Kongdu memilih untuk tinggal sendirian. Alam tempat Kongdu tinggal adalah milik Ye Sun Huan, alam yang tidak lebih lemah dari dunia Xuanzu. Puluhan tahun telah berlalu tanpa penglihatan, dan Kongdu sedang menyembuhkan luka-lukanya. Dia telah terluka selama beberapa waktu, dan jika bukan karena ramalan Fang Wang yang tiba-tiba merasakan lukanya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan. Siapa yang melukaimu? Fang Wang bertanya, dan setelah mendengar ini, Kongdu membuka matanya karena terkejut. Ketika dia melihat Fang Wang, dia langsung rileks. Kongdu berkata tanpa daya, aku dikutuk oleh seorang suci yang hebat. Untungnya, dia telah jatuh, dan kekuatannya sangat berkurang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Beberapa dekade lagi pemulihan, dan aku akan pulih sepenuhnya. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah prasasti batu dari lengan bajunya, berkata, ini adalah warisan dari seorang kaisar agung bernama Kaisar Mutlak. Meskipun aku belum pernah mendengar tentang legendanya, roh orang suci agung itu sangat menghormatinya, menempatkan warisannya di bagian terdalam dojo. Butuh waktu lebih dari 10 tahun bagiku untuk mendapatkannya. Dia berbicara dengan ringan, tetapi Fang Wang dapat merasakan penderitaannya bukan hanya karena kutukan. Warisan dari Kaisar Absolut. Fang Wang mengangkat alisnya dan memberi isyarat dengan tangannya, menarik lempengan batu itu ke genggamannya. Ikutlah denganku, kata Fang Wang. Kongdu segera angkat bicara,
Guru Tao, aku tidak terburu-buru. Aku telah menemukan bahwa alam fana ini menyembunyikan rahasia besar dari Dewa Abadi. Aku masih ingin melanjutkan penyelidikan, untuk mengumpulkan teknik yang tak tertandingi untukmu. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Kongdu lahir di salah satu klan orang suci. Ayahnya naik ke alam abadi, tetapi entah bagaimana menyinggung Dewa Abadi, yang menyebabkan klan tersebut dikutuk oleh Dewa Abadi dengan malapetaka yang tak ada habisnya, dan hanya menyisakan dia yang hidup. Oleh karena itu, dia menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Dewa Abadi. Dia ingin menyelidiki apapun yang berhubungan dengan Dewa Abadi. Mendengar ini, Fang Wang tidak berkata apa-apa lagi, meletakkan lempengan batu itu di dalam cincin giok naga, dan mulai membantu Kongdu menyembuhkan luka-lukanya. Kekuatan roh surgawinya sangat kuat, dan ketika dikombinasikan dengan berbagai teknik kultivasi, itu memiliki efek penyembuhan yang manjur, memungkinkan luka-luka Kongdu pulih dengan cepat. Beberapa hari kemudian, Fang Wang pergi, dan Kongdu membutuhkan beberapa tahun lagi untuk pulih. Kutukan itu harus dicabut sendiri, tetapi saat itu dia telah mendapatkan kembali 80% kekuatannya. Fang Wang kembali ke jembatan kayu di rawa surga pedang dan duduk. Dia kemudian mengeluarkan lempengan batu dari cincin giok naga. Teknik tak tertandingi macam apa yang merupakan warisan dari Kaisar Absolut. Bab 408, Bab 405, Keterampilan Ilahi Kegelapan Mutlak Kesempurnaan Luar Biasa, Kekuatan Baru. Fang Wang memperluas kesadaran ilahinya ke dalam lempengan batu, dan segera, dia merasakan banyak informasi membanjiri dirinya. Sebuah teknik kultivasi, itu bukan keterampilan ilahi. Fang Wang terkejut dengan senang hati di dalam hatinya, karena yang paling diinginkannya sekarang adalah teknik kultivasi. Dia ingin menciptakan sistem kultivasi yang sama sekali baru, yang membutuhkan penggalian ke dalam esensi kekuatan spiritual dan kekuatan kerajinan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Berikutnya adalah untuk melihat apakah teknik kultivasi ini asli atau tidak. Fang Wang berkonsentrasi untuk memahaminya. 1 jam kemudian, kesadarannya tiba di dalam istana surgawi. Warisan ini asli, dan tidak menimbulkan banyak rintangan seperti yang dialami oleh Santo Agung Naga yang turun. Itu dapat diperoleh dengan cukup mudah. Tentu saja, menerimanya adalah satu hal, apakah seseorang dapat mempraktikkannya dengan sukses adalah masalah yang sama sekali berbeda. Teknik kultivasi ini disebut keterampilan ilahi kegelapan mutlak, yang membutuhkan waktu sekitar 500 tahun untuk dikuasainya. Setelah menguasainya, dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Itulah sebabnya perjalanan dari alam pencapaian kecil ke alam pencapaian besar telah memakan waktu 5.000 tahun baginya. Waktu telah terentang 10 kali lipat. Setelah mencapai alam pencapaian besar, Fang Wang putus asa saat mengetahui bahwa dia tidak dapat berkultivasi lebih jauh. Teknik itu tampaknya tidak memiliki kesempurnaan yang besar, atau mungkin, dia telah mencapai batasnya. Fang Wang tiba-tiba mendapat inspirasi dan memikirkan aturan surgawi dan duniawi yang telah dipahaminya. Dengan sebuah pikiran, berbagai aturan surgawi dan duniawi mulai muncul di dalam istana surgawi untuk dia kultivasikan. Di masa lalu, dia juga dapat menginginkan aturan surgawi dan duniawi, tetapi dengan alam kultivasinya yang rendah, bahkan jika ada aturan surgawi dan duniawi di istana surgawi, dia tidak dapat merasakannya. Anehnya, keterampilan ilahi kegelapan absolut mengolah kekuatan yang tidak seperti kekuatan Dao, alih-alih kekuatan spiritual, jenis kekuatan yang sama sekali baru. Baik kekuatan ilahi pemusnahan dan kitab suci Mijue menghasilkan kekuatan khusus, tetapi esensinya masih merupakan transformasi dari kekuatan spiritual. Mungkin Kaisar Absolut telah berjalan lebih jauh daripada dia. Kecurigaan ini muncul dalam benak Fang Wang, namun dia tidak memikirkannya lebih jauh, karena memikirkannya terus-menerus tidaklah ada gunanya. Dia mulai mengolah teknik ilahi kegelapan mutlak dengan hukum langit dan bumi. Dia tidak dapat membedakan aturan langit dan bumi mana yang sedang berlaku, tetapi saat dia menggunakan keterampilan ilahi kegelapan absolut untuk menyerap kekuatan aturan-aturan ini, keterampilan ilahi tersebut secara otomatis menyaring satu jenis aturan. Fang Wang dengan cepat tenggelam sepenuhnya di dalamnya. Itu bukan hanya kultivasi tetapi juga pemahaman dan evolusi. Saat dia benar-benar memahami esensi dari keterampilan ilahi kegelapan absolut, dia mendapatkan lebih banyak inspirasi dan wawasan tentangnya. Ketika Fang Wang telah mengolah keterampilan ilahi kegelapan absolut hingga kesempurnaan yang luar biasa, menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa sejak memasuki istana surgawi, dia telah menghabiskan 26.400 tahun.
Bahkan dengan pencapaiannya saat ini dalam kultivasi, dia membutuhkan lebih dari 26.000 tahun untuk mempraktikkan teknik ini, yang menunjukkan kedalaman keterampilan ilahi kegelapan absolut. Orang suci agung lainnya mungkin menghabiskan seluruh hidup mereka dan tetap tidak dapat mempraktikkan teknik ini hingga kesempurnaan yang luar biasa. Ilusi istana surgawi hancur, dan kesadaran Fang Wang kembali ke kenyataan. Dia membuka matanya dan merasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Senyum kemudian muncul di wajahnya. Keterampilan ilahi kegelapan mutlak itu kuat dan dapat membantunya membayangkan lebih banyak tentang jalannya sendiri. Namun, setelah pengasingan ini, ia merasakan beberapa penolakan terhadap teknik penggabungan. Bahkan dengan istana surgawi, lebih dari 26.000 tahun telah berlalu baginya dalam kenyataan. Fang Wang mendesah, dan sementara ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia dapat menanggungnya, sejak zaman kuno, berapa banyak yang benar-benar memilih untuk menanggung kebosanan tahun-tahun yang begitu panjang. Petik terbalik, kebanyakan orang tidak memilih jalan mereka sendiri, mereka didorong oleh perjalanan waktu. Fang Wang berdiri, mulai meregangkan tubuhnya. Dengan sebuah pikiran, tidak butuh waktu lama sebelum sebuah sosok terbang di atas permukaan danau, itu adalah Zhao Zhen. Meskipun mantan Kaisar Grand Qi masih merupakan tubuh jiwa, ia telah memegang status tinggi di rawa surga pedang, karena semua orang tahu hubungannya dengan Fang Wang. Zhao Zhen sangat gugup saat melihat Fang Wang, karena itu adalah pertama kalinya Fang Wang memanggilnya sendirian sejak kepulangannya. Bagaimana kabarnya? Bergabung dengan Sariputra. Fang Wang bertanya sambil memutar pinggangnya. Zhao Zhen menjawab dengan hormat, dengan bantuan Xuanzong dan pedang abadi, aku telah menjalin hubungan dengan Sariputra, tetapi untuk menyatu sepenuhnya dan terlahir kembali, aku masih membutuhkan lebih banyak waktu. Fang Wang tersenyum dan berkata, jangan gugup, apakah ada sesuatu yang penting terjadi di dunia akhir-akhir ini? Zhao Zhen, yang berkeliaran di sekitar rawa surga pedang setiap hari dan senang mempelajari tentang urusan duniawi, dipanggil oleh Fang Wang karena alasan ini. Mendengar ini, Zhao Zhen berpikir dengan hati-hati. Karena pintar, dia tidak langsung mengungkapkan semua yang dia ketahui. Dia harus mempertimbangkan hal-hal mana yang layak mendapat perhatian Fang Wang. Baru-baru ini, di persimpangan antara alam fana timur dan barat, seekor iblis lahir, dikatakan terkait dengan ras iblis kuno. Ia juga dapat mengubah makhluk hidup menjadi iblis. Saya merasa ini dapat memicu malapetaka, kata Zhao Zhen dengan nada penuh harap. Dia bukan orang suci, dan alih-alih takut akan malapetaka, dia menantikan peluang yang mungkin ditimbulkannya. Fang Wang bertanya, apakah ada kekuatan yang mencoba memusnahkannya? Zhao Zhen mengangguk, ya, Xuanjiao Taiking berusaha membasmi iblis itu, tetapi kurang dari 10 tahun kemudian, iblis baru muncul. Xuanzong berkata ini adalah malapetaka yang ditakdirkan untuk terjadi, dan tidak seorang pun dapat mengubahnya sebelum waktunya. Campur tangan terlalu cepat hanya akan menarik lebih banyak ikatan karma. Fang Wang juga tidak bermaksud membantu orang-orang di dunia dengan melenyapkan semua ancaman. Ajaran yang diberikannya kepada mereka sudah merupakan kebaikan yang tak terkira. Setelah itu, Zhao Zhen menyebutkan beberapa perincian, yang didengarkan Fang Wang dengan penuh perhatian. Di alam fana barat, 72 gua abadi. Di dalam salah satu tempat tinggal gua, Yang Jun duduk di seberang Yang Liner, dengan bersemangat berbicara tentang peristiwa besar di Kunlun. Meskipun sudah puluhan tahun sejak peristiwa itu masih banyak dibicarakan di alam fana barat, dan dia, yang baru saja kembali, tidak sabar untuk berbagi pengalamannya dengan Yang Liner. Yang Liner mendengarkan, ekspresinya pasti menunjukkan keterkejutan. Dia tentu saja telah mendengar tentang Wang Dao, tetapi itu hanyalah legenda, yang terlalu jauh darinya. Mendengarkan cerita tentang pemimpin sekte Wang Dao, pemuja batang surgawi, dan Master Dao yang menunjukkan keterampilan ilahi mereka, Yang Liner merasa seolah-olah sedang mendengarkan novel yang mendebarkan. Pada akhirnya, Yang Jun berkata dengan gembira, kakak, bergabunglah denganku di Wang Dao. Sekarang aku memiliki sekte pedang Wang Dao sebagai mentorku, dan aku bisa membawamu ke Wang Dao. Yang Liner agak tergoda tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan menolak setelah merenung sejenak. Kemajuan kultivasiku saat ini cukup baik, dan pemahamanku tentang teknik kultivasi semakin dalam. Tidak pantas bagiku untuk pergi ke alam fana timur. Selain itu, aku berencana untuk segera keluar untuk latihan percobaan, kata Yang Liner lembut. Yang Jun berkata tanpa daya,
apa yang begitu bagus tentang teknik kultivasi yang rusak itu? Itu bukan keterampilan ilahi yang tak tertandingi. Di dalam Wang Dao, mudah untuk mendapatkan teknik kultivasi yang unggul. Yang Liner menjawab dengan tenang, kamu tidak mengerti. Dia telah mempraktikkan kitab suci Dao Surgawi yang diajarkan oleh Fang Wang. Dia pernah mengajarkannya kepada Yang Jun, tetapi Yang Jun tidak dapat mempelajarinya dan malah beralih ke teknik lain yang lebih mudah dikuasai. Selama 10 tahun, dia mempraktikkan kitab suci Dao Surgawi setiap hari, memperoleh wawasan yang lebih dalam, dan akhir-akhir ini, dia bahkan memperoleh mantra darinya, menyadari bahwa kitab suci Dao Surgawi jauh dari sederhana. Kitab suci Dao Surgawi telah menjadi fondasi kedudukannya di dunia kultivasi, dan dia bahkan percaya bahwa dia mungkin akan menjadi seorang kultivator hebat yang terkenal yang mengguncang dunia di masa depan. Kakak, kamu tidak mengerti betapa kuatnya Wang Dao. Jika kamu berada di sana, kamu pasti akan merasakan hal yang sama sepertiku. Cepat atau lambat, alam fana akan berada di bawah kendali Wang Dao, dan Master Dao pada akhirnya akan bangkit di atas Dewa Abadi. Yang Jun berkata dengan sungguh-sungguh. Yang Liner bertanya, apakah kamu pernah melihat Master Dao? Tidak. Bab 409, Bab 406, Setan Kuno, Teknik Kultivasi Pengadilan Abadi. Setelah menguasai keterampilan ilahi kegelapan absolut, Fang Wang beristirahat selama setengah tahun, dan kemudian terus meneliti teks-teks rahasia. Masih ada lebih dari 300 tahun hingga kesempatan untuk kenaikan, periode yang tidak pendek atau panjang. Dia harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para dewa surgawi sebelum mereka turun. Bukan hanya bersaing, ambisi Fang Wang sangat besar. Seiring bertambahnya jumlah pengikut Wang Dao, kecepatan pembangunan Kunlun menjadi lebih cepat. Tidak hanya gunung itu tumbuh lebih tinggi, tetapi Sekte Tiangong juga mulai menyebarkan keajaiban di bawah tengah gunung. Sebagai situs Taois nomor 1 di masa depan di bawah langit, Kunlun tidak hanya harus megah tingginya tetapi juga dilengkapi dengan banyak larangan, pengumpulan energi, alam ilusi, kultivasi, dan sebagainya, semua yang dibutuhkan. Setelah Fang Wang kembali, semakin banyak kekuatan yang bersedia mensponsori Wang Dao muncul, dan Wang Dao hari ini terlalu kuat. Pasukan pendukung itu tidak lagi berani meminta audiensi dengan Fang Wang, jadi kultivasinya yang biasa tidak terganggu. Musim semi datang dan pergi, dan hutan di sekitar Kunlun tumbuh lebih rimbun, yang juga memengaruhi rawa surga pedang. Hutan di seberang Fang Wang terus menjulang megah, seindah lukisan. Tahun-tahun berlalu, 20 tahun berlalu. Selama tahun-tahun ini, Fang Wang hanya melakukan satu hal, yaitu memadukan hukum klasik Tao surgawi dengan keterampilan ilahi kegelapan absolut. Namun, bahkan dengan istana surgawi, tugas ini sulit. 20 tahun berlalu, dan Fang Wang masih belum berhasil. Kedua teknik kultivasi ini sangat luas dan mendalam, bukan sesuatu yang bisa disatukan begitu saja. Pada siang hari, Dugu Wenhun datang menemui Fang Wang dengan ekspresi serius. Guru Tao, Yang Du dan Zhu Yan membunuh murid utama Tai King Xuanjiao saat bersaing memperebutkan takdir, dan sekarang Tai King Xuanjiao memfitnah mereka di mana-mana, katanya. Fang Wang bertanya, apakah masalah ini berdampak besar? Untuk saat ini, Tai King Xuanjiao tidak bisa dibandingkan dengan kita. Namun, karena mereka memiliki akar yang dalam dan koneksi yang luas, saya khawatir mereka mungkin menggunakan insiden ini untuk mulai merencanakan melawan Wang Dao. Terlebih lagi, Yang Du dan Zhu Yan benar-benar bertindak terlalu jauh, tindakan. Mereka menjadi semakin gegabah, kata Dugu Wenhun sambil mengerutkan kening. Sebelum bergabung dengan Wang Dao, Yang Du sudah menjadi orang yang tidak bermoral, mengandalkan keabadiannya untuk bertindak gegabah. Zhu Yan, putra Raja Iblis, juga sama sombongnya dan mendominasinya. Mereka berdua benar-benar pasangan yang cocok. Fang Wang bertanya, apakah mereka telah membunuh orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu? Tidak, perselisihan mereka dengan Tai King Xuanjiao adalah tentang sebuah kesempatan, jawab Dugu Wenhun. Kalau begitu, biarkan saja. Meskipun Wang Dao menjunjung tinggi keadilan agung perdamaian dunia, kita tidak dapat mengikat kelangsungan hidup para murid kita karenanya, kata Fang Wang. Persaingan untuk naik tahta sudah di depan mata. Ini bukan hanya tentang kesempatan untuk naik tahta, tetapi juga tentang takdir agung. Untuk menjadi kaisar suci, seseorang tidak dapat berhasil hanya dengan berkultivasi secara tertutup. Selama para murid Wang Dao tidak melakukan tindakan jahat yang tidak beralasan atau berkelahi di antara mereka sendiri, Fang Wang enggan untuk terlalu banyak ikut campur.
Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Jika dia, sebagai manajer yang tidak ikut campur terlalu luas, itu akan menjadi terlalu keras. Setelah mendengar ini, Dugu Wenhun tampak ingin mengatakan lebih banyak, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, dia mengangguk setuju. Fang Wang bertanya, apa yang telah dilakukan Jirutian akhir-akhir ini? Dibandingkan dengan Yang Du dan Zuyan, Jirutian lebih mungkin menimbulkan masalah. Jirutian mungkin tampak hormat di depan Fang Wang, tetapi setelah formasi kenaikan berakhir, orang itu menghilang. Menurut deskripsi kehidupan Zhou Sue sebelumnya, Jirutian adalah orang yang benar-benar tidak akan berhenti dan bahkan telah menusuk Yang Du dari belakang. Saya mendengar dia pergi ke alam fana barat. Meskipun Xuanzong mengintensifkan penyebarannya di alam fana barat, itu belum menyebar kemana-mana, jadi untuk saat ini, kami tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, jawab Dugu Wenhun. Dia tidak terlalu menghargai Jirutian. Seorang jenius dari klan suci. Wang Dao tidak kekurangan mereka. Fang Wang mengangguk, lalu membiarkan Dugu Wenhun pergi. Untuk beberapa alasan, Fang Wang selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di alam fana. Perasaan ini berasal dari persepsinya tentang hukum alam semesta, dan dia dapat merasakan bahwa hukum-hukum ini berubah, membawa serta malapetaka yang tidak menguntungkan. Setelah merenung sejenak, Fang Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan indera ketuhanannya ke gelang giok yang dipegangnya, mencoba menghubungi Zhou Sue. Namun, kali ini, dia tidak berhasil. Di masa lalu, setiap kali dia menghubungi Zhou Sue, dia akan menariknya ke alam ilusi tanpa penundaan. Mungkinkah dia telah menghadapi semacam masalah? Fang Wang memutuskan untuk tidak mengganggunya lebih jauh, dengan alasan bahwa seseorang dengan tingkat kultivasi seperti Zhou Sue pasti akan menyadari usahanya, dia pasti disibukkan dengan hal-hal penting dan tidak dapat mengurusnya. Saat itu baru malam tiba. Akhirnya, gelang giok Fang Wang menyampaikan fluktuasi indera ketuhanan Zhou Sue. Dia membuka matanya, memasukkan indera ketuhanannya ke dalam gelang, dan mengikutinya ke alam ilusi kediaman Fang. Zhou Sue muncul di hadapannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamatinya, meskipun keadaannya tidak terlihat di dalam alam ilusi. Aku mengalami sedikit masalah, kata Zhou Sue dengan lugas. Masalah apa? Di persimpangan alam fana timur dan alam fana barat, sejumlah besar iblis kuno, yang mendahului era dunia Xuanzu dan lebih tua dari itu, telah muncul. Iblis-iblis ini telah menjadi momok bahkan di alam atas, mustahil untuk diberantas secara keseluruhan. Saat ini, aku tinggal di dalam tempat suci orang suci yang agung, dan iblis-iblis itu muncul dari sini, Zhou Sue menjelaskan dengan singkat. Fang Wang bertanya, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Zhou Sue menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu. Bukankah kamu sedang sibuk menciptakan jalan bagi manusia untuk menjadi abadi? Kamu tidak perlu datang ke sini. Iblis purba pasti akan menjadi malapetaka yang tidak dapat dicegah sebelumnya. Alasan saya di sini adalah untuk memburu mereka dan memurnikan senjata iblis. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Anda seharusnya dapat merasakan atmosfer yang tidak biasa antara langit dan bumi. Alam fana akan segera mengalami kekacauan, yang akan terus berlanjut bahkan setelah kedatangan dan kenaikan para dewa abadi. Saya memperkirakan bahwa banyak orang suci dan kaisar agung akan muncul kembali di alam fana. Wang Dao telah menjadi salah satu kekuatan terdepan di alam fana dan cepat atau lambat pasti akan terseret ke dalam kekacauan. Tidak banyak waktu tersisa untuk Anda. Fang Wang menatapnya dan bertanya, jika saya membunuh dewa malapetaka, apakah itu akan memengaruhi kenaikan Anda? Zhou Sue tertawa, bagaimana itu bisa memengaruhi saya? Jika Anda dapat membunuh dewa malapetaka, pengadilan abadi bahkan mungkin merekrut Anda, kecuali jika Anda terus-menerus menolak. Tetapi apapun yang terjadi, saya memiliki cara untuk memastikan bahwa pengadilan abadi tidak dapat menolak saya. Mendengar ini, Fang Wang segera merasa lega. Saya baru saja menerima warisan dari Kaisar Absolut dan dapat menciptakan kekuatan baru berdasarkan hukum alam semesta. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Fang Wang bertanya sambil tersenyum. Zhou Sue menatapnya dengan aneh dan berkata, Anda tidak hanya berbakat, tetapi takdir Anda juga sangat kuat. Apa yang Anda bicarakan pastilah keterampilan ilahi kegelapan absolut. Keterampilan ini juga terkenal di alam atas, tampaknya Kaisar Absolut membuat rencana yang cukup rumit di alam fana. Katakan saja padaku, apakah Anda ingin mempelajarinya atau tidak? Jika saya mengolahnya, itu pasti akan membuang-buang waktu saya,
tetapi memahaminya sedikit tidak ada salahnya. Apakah Anda tidak memiliki hukum abadi untuk diwariskan kepada saya? Saya hanya ingin teknik kultivasi dari Dewa Abadi. Baiklah, sekarang Anda memenuhi syarat untuk menghadapinya, Anda dapat menahan serangan balik dari hukum abadi. Setelah merenung sejenak, Zhou Xue setuju. Fang Wang mulai dengan memberikan keterampilan ilahi kegelapan absolut, dan setelah itu, Zhou Xue mengirimkan sebuah teknik kepadanya. Teknik abadi Qi Ungu. Teknik ini adalah metode kultivasi tertinggi di dalam Istana Abadi, dan seperti yang dikatakan Zhou Xue, itu adalah teknik terkuat yang pernah dia akses di kehidupan sebelumnya di Istana Abadi. Setelah mendengar kata-katanya, Fang Wang ingin memintanya untuk tidak melanjutkan, tetapi dia menahan diri. Dia tidak boleh kehilangan muka di depan Zhou Xue. Dia harus benar-benar gila atau benar-benar mengesankan bab 410, bab 407, kesempurnaan agung teknik abadi Qi Ungu, naiklah ke surga. Petik 2. Setelah Zhou Xue menjelaskan teknik abadi Qi Ungu secara lengkap, tanpa rasa terkejut, kesadaran Fang Wang langsung memasuki istana surgawi. Zhou Xue memang tidak menipunya. Kemudian muncul pertanyaan, berapa lama dia akan berkultivasi secara tertutup kali ini? Fang Wang menarik napas dalam-dalam dan mulai berlatih teknik abadi Qi Ungu. Teknik abadi Qi Ungu, tidak seperti keterampilan ilahi kegelapan mutlak, tidak memerlukan penyerapan kekuatan aturan dunia, teknik ini juga bergantung pada energi spiritual untuk kultivasi. Akan tetapi, teknik ini sangat mistis dan metode kultivasinya rumit, membuatnya cukup sulit untuk dipraktikkan. Meskipun sulit, setidaknya arahnya jelas. Fang Wang fokus pada kultivasinya, tidak mempedulikan waktu. Seiring berlalunya waktu, satu-satunya hal yang berubah di dalam istana surgawi adalah jam kuno. Waktu yang dibutuhkan Fang Wang untuk menguasai teknik abadi Qi Ungu jauh melebihi harapannya. Pada saat dia menguasainya, dia telah menghabiskan 2000 tahun. Selanjutnya, dia akan berjuang untuk mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Kekuatan spiritual Fang Wang telah berubah menjadi kekuatan jenis lain. Mana, ini adalah kekuatan Dewa Abadi. Dari pencapaian kecil hingga kesempurnaan yang luar biasa, Fang Wang berkultivasi selama 20.000 tahun penuh, seluruh kekuatan spiritualnya berubah menjadi mana, dan otot serta tulangnya juga berubah menjadi tubuh seorang abadi. Dengan teknik kultivasi ini, Fang Wang dapat berubah dari manusia biasa menjadi abadi. Dia hanya tidak yakin tentang apa yang membedakan seorang abadi dari para abadi di Istana Abadi. Zhou Xue pernah menyebutkan bahwa ada banyak kekuatan besar di alam atas, dan Istana Abadi bukanlah yang terkuat. Jika demikian, yang disebut Dewa Abadi mungkin menandakan tingkat takdir. Seperti yang dipraktikkan Fang Wang, dia berspekulasi. Setelah mencapai titik ini dalam kultivasinya, hati Fang Wang mulai bergetar. Selanjutnya adalah fase yang paling sulit, kesempurnaan yang luar biasa. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kultivasi tertutup ini akan membuat rekor baru untuk durasi tunggal terlama. Desah, dia sudah di sini. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Bahkan dengan pemahaman mendalam Fang Wang, mempraktikkan teknik abadi Qi Ungu sangatlah sulit. Pada saat dia mencapai kondisi kesempurnaan yang luar biasa, dia merasa teknik ini sudah sempurna. Bagaimana bisa teknik ini diubah lebih lanjut? Dia merenung dalam diam, dan begitu saja, hampir 10.000 tahun berlalu. Istana surgawi tampaknya telah kehilangan fungsinya, dan Fang Wang hampir berada di titik kehancuran, sampai suatu hari, dia benar-benar lupa akan teknik abadi Qi Ungu, dan seluruh keberadaannya memasuki keadaan kekacauan yang aneh. Tiba-tiba, tubuhnya mulai menyerap energi spiritual alam secara naluriah. Sejumlah besar teknik kultivasi muncul dalam pikirannya yang kosong, saat dia mengingat kembali teknik abadi Qi Ungu. Ide-ide yang belum pernah ada sebelumnya terus muncul dalam benaknya, menyelimutinya dalam aura Qi Ungu. Abadi Qi Ungu, apa itu keabadian? Siklus kehidupan tanpa akhir, terlepas dari hal-hal eksternal, diri dapat menghasilkan Qi Ungu, yang kemudian memicu energi spiritual alam, mengubahnya menjadi lebih banyak Qi Ungu. Dan apa esensi dari Qi Ungu? Fang Wang jatuh ke dalam keadaan pencerahan baru, dan jam kuno di dalam istana surgawi mulai berayun dengan cepat. Di dalam alam ilusi kediaman Fang, Zhou Xue baru saja selesai menjelaskan teknik abadi Qi Ungu. Saat dia melihat Fang Wang memejamkan matanya, dia hendak berbicara ketika Fang Wang membuka matanya. Dalam sekejap, dia melihat kilatan cahaya ungu di mata Fang Wang. Itu adalah, pupil mata Zhou Xue tiba-tiba membesar, seolah menyadari sesuatu,
ekspresi terkejut muncul di matanya. Pada saat ini, kulit wajah Fang Wang agak mati rasa, dan ada aura suram yang tak terlukiskan tentang dirinya, sangat kontras dengan penampilannya yang bersemangat sebelumnya. Perubahan ini terjadi dalam sekejap mata, memberikan kejutan besar bagi Zhou Sue. Petik terbalik, di masa lalu, Zhou Sue juga memperhatikan bahwa Fang Wang akan mengalami beberapa perubahan setelah mempelajari teknik rahasia, dan kali ini sangat intens. Dia bahkan menduga bahwa Fang Wang tiba-tiba dirasuki. Apakah kamu sudah menguasainya? Zhou Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Fang Wang melihatnya dan matanya kembali sedikit bersemangat. Dia tanpa sadar ingin mengangkat tangannya, tetapi dia menahannya, memaksakan senyum dan berkata, beberapa wawasan. Lebih dari sekadar menguasainya. Sialan, aku sudah mengolahnya hingga mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Di Istana Abadi, mungkin tidak banyak dewa abadi yang dapat dibandingkan dengan pencapaianku dalam teknik abadi Ki Ungu. Kali ini, dia telah tinggal di Istana Surgawi selama 97.000 tahun penuh. Itu setara dengan 100.000 tahun. Berapa banyak manusia di alam fana yang hidup hingga 100.000 tahun? Saat dia meninggalkan Istana Surgawi, Fang Wang merasakan dorongan kuat untuk melampiaskannya, tetapi begitu dia melihat Zhou Sue, dia langsung menahan diri. Zhou Sue menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Begitu ujung jarinya menyentuh kulit Fang Wang, seluruh tubuhnya menggigil. Jangan terlalu cemas, berhati-hatilah agar tidak jatuh ke dalam penyimpangan kultivasi. Semakin mendalam teknik kultivasi, semakin mudah untuk menumbuhkan iblis hati, kata Zhou Sue lembut. Itu adalah pertama kalinya Fang Wang melihatnya begitu lembut, matanya tampak dipenuhi dengan emosi. Dia hendak berbicara ketika Zhou Sue menarik tangannya, menatapnya, dan berkata, bahkan jika makhluk ilahi abadi turun ke dunia fana ketika kamu belum menjadi suci atau kekaisaran, kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu memikulnya sendirian. Bagaimanapun, aku telah terlahir kembali sekali. Dalam kehidupan ini, aku selalu merencanakan. Denganku di sini, tidak ada yang bisa membunuhmu. Nada suaranya mengandung kebanggaan, yang membuat Fang Wang tersenyum. Daripada dilindungi olehmu, aku lebih suka melindungimu, kata Fang Wang dengan alis terangkat. Zhou Sue tersenyum, mulai melangkah mundur, dan setelah 5 langkah, dia menghilang dalam alam ilusi. Kesadaran Fang Wang kembali ke kenyataan, dan dia berdiri di ujung jembatan, menatap langit malam. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh ide yang berani. Dia ingin naik ke surga. Tanpa sepatah kata pun, dia melangkah maju dan melompat ke surga, melangkah keluar dari dunia Xuanzu dalam satu lompatan. Sekte Dewa Lingqiao memang bisa naik ke langit, tetapi sebelumnya kultivasi Fang Wang terlalu rendah untuk menembus penghalang antara alam atas dan alam fana. Sekarang kultivasinya kuat, dan Sekte Dewa Lingqiao telah berevolusi menjadi surga kebebasan tanpa beban yang lebih kuat. Dia ingin mencobanya. Mengolah teknik abadi Ki Ungu memungkinkannya merasakan esensi dari seorang abadi, untuk memahami apa itu mana. Di sekitar dunia Xuanzu ada lapisan mana yang kuat. Fang Wang tidak dapat membayangkan seberapa kuat pemilik mana ini, tetapi dengan surga kebebasan tanpa bebannya saat ini, dia mungkin dapat menerobosnya. Kaki kanan Fang Wang tergantung dalam kegelapan, tidak dapat menemukan tempat untuk mendarat, tetapi dia menggertakkan giginya dan bertahan. Sekitar 3 tarikan napas kemudian, dia terhuyung ke depan dan cahaya terang meledak dari kedalaman kegelapan di depan, menyelimutinya dalam sekejap. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melangkah ke sisi tebing, mengambil 2 langkah ke depan sebelum menenangkan diri. Sejumlah besar energi spiritual alam melonjak ke arahnya. Energi spiritual ini lebih kaya daripada yang pernah dia temui di alam fana, dan kualitasnya lebih tinggi. Hanya dengan menghirupnya sekali, dia merasakan kultivasinya sedikit meningkat. Mungkinkah ini alam atas? Fang Wang melompat, menggunakan surga kebebasan tanpa beban untuk menjaga dirinya dalam keadaan halus, dan mulai terbang ke satu arah. Sepanjang perjalanan, dia tidak berusaha menyembunyikan auranya yang hebat. Hutan-hutan di pegunungan berguncang hebat saat dia lewat, seolah-olah angin kencang menderu, daratan membentang tanpa akhir, dan hutan-hutan itu seperti lautan luas. Tepat saat Fang Wang melangkah maju, seekor kera putih yang agung tiba-tiba melompat di depannya, menerkam ke arah Fang Wang dengan gigi dan cakar yang terbuka. Begitu cepat, Fang Wang sedikit mengernyit saat kera putih itu melewati tubuhnya, membuat makhluk itu tertegun.
berbalik untuk melihat Fang Wang. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Fang Wang berbalik, mengulurkan tangan untuk meraih, dan sebelum kera putih itu bisa bereaksi, ia langsung berubah menjadi abu. Karena dia merasa agak kesal, dia tidak menahan diri, mengakibatkan ruang di sekitar kera putih itu meledak menjadi kehampaan, menciptakan area gelap yang tampak seperti robekan kecil di cakrawala.